ada juga orang-orang yang berasal dari Allah. Nah, kalau Yesus berasal dari Allah artinya adalah Allah itu sendiri, maka di ayat 4 ini orang-orang ini harus Anda tuhankan juga. Gitu loh. Demikian kita mengenal roh. Bentar, saya bacakan ya ayat 3 ya. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Nah, Anda mengatakan bahwa yang Yesus itu berasal dari Allah artinya Allah, maka di ayat 4 ini orang ini harus kamu jadikan Allah juga. Itu maksudnya. Ya, sekarang kan gini, Anda menafsirkan itu mencocokkan dengan kata bahwasannya Yesus keluar dari Bapa dalam Yohanes 8 ayat 42 itu beda konteks. Ada kemiripan sih dalam kata-kata, dalam peribahasa, tapi saya bacakan coba Yohanes 8 ayat 42 ya. Kata Yesus kepada mereka, jika Allah adalah Bapamu dan kau mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Artinya keluar dari keberadaannya Allah, bukan seperti yang seperti yang sebelumnya itu secara umum, tidak, berbeda. Makanya Yesus memiliki otoritas berbicara. Jadi yang Anda sebutkan itu kan secara umum. Jadi memang ini sulit kalau Anda memaksakan pemahaman Anda kepada kami Kristiani, jelas berbeda. Sampai gimana pun Anda ngototnya kan karena begini, Bang. Karena begini. Berasal dari Bapak gitu. Bentar. Di Yohanes 1 ayat 13 ya, Anda baca baik-baik. Orang-orang yang dilahirkan itu jamak orang-orangnya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari daging, juga bukan atas keinginan laki-laki, berasal dari Allah. Nah, kalau yang berasal dari Allah ini adalah Allah, Anda harus menuhankan orang-orang itu juga yang tidak dilahirkan dari darah dan dari daging itu. Coba baca itu. Yohanes 1 ayat 13. Orang-orang yang tidak dilahirkan dari daging atau darah, juga bukan atas keinginan seorang laki-laki, melainkan berasal dari Allah. Jadi bukan cuma Yesus saja yang kejadiannya seperti itu. Banyak. Coba. Kena lagi, Anda mau lari kemana? Ya, kena. Enggak. Iya, enggak beda konsep. Sebentar ya, Yohanes 1:13. Beda apanya coba? Sebentar ya. Artinya kejadian Yesus itu atas kehendak Allah, Bang. Ya, wanita perawan tanpa hubungan laki-laki, kalau Tuhan berkehendak maka bisa melahirkan manusia. Kalau Tuhan berkehendak tanpa adanya manusia lain, kalau Tuhan sudah berkehendak bisa jadi manusia. Contohnya Adam. Bentar, saya teruskan dikit. Ya, kalau Tuhan berkehendak dari tulang bisa jadi manusia. Hawa. Ini maksudnya ayat itu. Ya, kalau Tuhan berkehendak, batu pun bisa melahirkan manusia. Kalau Tuhan berkehendak, ini artinya berbicara tentang kehendak Tuhan. Yesus itu terjadi dari kehendak Tuhan, Bang. Saya menjawab Yohanes, saya bacakan ya. Tetapi semua orang yang menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Yohanes 1 ayat 13, coba ditanggapin dulu. Ya, ayat 13 nanti saya baca. Itu ayat 12 dulu. Ayat 12 dulu ya. Semua orang menerima Yesus Kristus menjadi Tuhannya, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging. Jadi kalau Anda percaya Yesus malam hari ini, Anda diperanakkan bukan secara jasmani atau biologis, sah Anda menjadi anak-anak Allah. Asal percaya aja kepada Yesus. Itu maksud ayat ini. Jadi jangan dipelintir gitu loh. Loh, kok dipelintir? Nah, jadi kalau Anda mengartikan seperti itu, berarti Yesus ini bukan... Saya bukan mengartikan, memang seperti itu narasinya. Nah, ya, oke ya, kita baca ya. Nah, ya, ayat 14-nya ini berarti Yesus ini sama dengan orang-orang yang di ayat 13. Kalau begitu, karena ini satu konteks. Satu konteks justru dia mengarahkan Yesus itu berasal daripada Sang Firman. Justru lebih hebat lagi Yesus. Artinya gini, di dalam Yesus ada satu matrai
legalitas yang luar biasa ketika Anda mempercayai Yesus. Satu seperti mandat atau legalitas atau stempel, ketika Anda percaya Yesus, Anda langsung memiliki keanggotaan menjadi anak-anak Allah. Itu maksud ayat ini. Karena Yesus lahir berasal keluar dari Bapa, Sang Firman. Dikatakan di sini pada ayat 14, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Immanuel itu tadi. Jadi Firman itu, Tuhan itu yang langsung turun dalam wujud Yesus, dalam diri Yesus. Itu. Nah, kalau Anda sebagai muslim mereka-reka menebak-nebak ini, tepat tadi seperti teman saya bilang tadi, Anda berusaha menjelaskan kepada seperti Juma lakukan, membaca-baca Alkitab, menjelaskan menurut apa-apa cocok-cocok logika kata-kata klaim saja gitu loh. Seperti itu jadinya. Kok klaim gimana Itu sih? Ayat 13 ini berbicara tentang penciptaan, Bang. Ya, Bukan. ada yang karena Bukan penciptaan. berarti Bukan. ayat 14 juga tidak berbicara tentang kekuasaan Tuhan kalau begitu. Coba Anda baca pelan-pelan ayat 12 sampai Oke. 14. Coba tolong bantu. Anda baca Tetapi silakan. semua Ayat orang 12. yang menerimanya diberinya kuasa supaya Nya, menjadi nya. anak-anak Allah. Nya Yaitu siapa? mereka Nya yang itu- percaya dalam namanya. Nya itu Apalagi? tadi siapa? Siapa Ya. itu Nya? Ya Yang di situ menerimanya itu bapaknya siapa? Yesus. Bukan. Nah itu tadi. Itu Yesus. Barang siapa menerima Yesus. Baca lagi dari atas kalau mau lebih jelas sebelumnya. Coba ulang Gimana? lagi. Tetapi Oke, lanjut. Silakan mau ngomong apa? Nggak, baca aja dulu, biar nanti kan gini, sama seperti tadi yang dibuka bahasa Yunani tadi, itu cuma buka bahasa Yunani merasa paling benar, dia menggunakan bahasa Yunani, dia langsung selipkan di situ bahwasannya sama seperti aku Paulus, itu seenaknya mungkin nggak ada selama ini orang mendiami, nggak ada yang menyangkal atau menyanggah. Ya terakhir terus itu gitu. Ini juga ayat nanti terus kalian naikkan ini nanti. Karena gak ada Kristen yang berani menyanggah. Nah sekarang saya mau nyanggah ayat ini. Ayat 12 coba diperhatikan. Tapi semua orang yang menerimanya, itunya itu Yesus. Ya, kalau itu ya. Tapi yang namanya di sini bapaknya. Enggak, tetapi semua yang menerima Yesus lah. Oke, lanjut. Udah kabur kan. Loh, Ya. Tetapi kok semua kabur yang gimana sih? menerimanya. Orang saya masih di sini kok kabur? Apanya kabur? Enggak ada saya bilang kabur. Loh, tadi itu. Enggak, saya mau ulang ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya kepada dalam namanya. Nya ini Yesus. Tadi juga nyanya Yesus ya. Kemudian orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Nah maksudnya gini, orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang menerima Yesus tadi, itu bukan diperanakan dari daging sehingga Anda naik kelas seperti saya jadi anak-anak Allah. Itu secara roh diperanakannya. Orang-orang menerimanya bukan pula secara jasmani oleh keinginan laki-laki perempuan. Kita itu ke anak-anak Allahan kita ini sebagai orang Kristen seluruh dunia kan jadi anak-anak Allah ini sekarang. Jadi Anda ini Karena bukan kita- jadi Anda ini tidak dilahirkan atas hubungan laki-laki dan perempuan ya. Kalau Anda ayat 13 ini untuk Anda. Saya, iya, status saya tidak dilahirkan dari daging dan Waduh, ini anak jasmani. durhaka ini nggak ngakui bapak ibunya. Bukan, maksudnya gitu, Bro. Dengar, Oh, parah. Tenang ya. Ya parah Maksudnya- kalau begitu. Padahal ini berbicara Kayak tentang kejadiannya Yesus di ayat 14 itu atas kehendak Allah. Coba aja, Dengar, firman dengar ya. itu telah Dengar. menjadi daging. Ya, Dengar, itu dengar, berbicara kejadiannya Yesus. Kalau Anda baca dari ayat 1, ya kan, pada mulanya adalah firman itu berserta, firman itu adalah Allah, firman itu telah menjadi manusia. Ini berbicara tentang kejadiannya Yesus. Nah, Betul. kejadiannya Yesus ini ya itu juga bukan hanya dialami oleh Yesus. Makanya di ayat 13-nya itu dikatakan orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Begitu loh. Oke, jadi gini ya. Saya dua orang Kristen, bukan saya saja. Kami semua orang Kristen punya dua identitas. Satu, anak orang tua kami. Kedua, anak-anak Allah tanpa perkawinan. Tanpa Tidak hubungan. bisa, Bro. Jadi- Kalau Anda itu namanya standar ganda. Sementara di sini sangat jelas dikatakan orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah. Sementara Anda dari darah, dari daging atas keinginan seorang laki-laki. Nggak Saya bisa ini sebagai untuk Anda, anak-anak nggak Allah, bisa.
Saya sebagai anak-anak Allah, bro, saya ini tidak diperanakkan dari daging. Saya langsung Jadi anak-anak Allah diangkat oleh status Anda sebagai apa? anak-anak Allah. Anak dari Anak-anak daging ini Allah. hilang gitu? Tetap ada kan, makanya saya bilang saya punya Nah, dua kan itu status. namanya standar ganda Anda. Bukan standar ganda, memang Parah kami ini. orang Kristiani, makanya dibilang orang Kristiani, kami adalah warga sorga. Parah. Kami memiliki dua kewarganegaraan. Jadi kami ini punya dua kewarganegaraan. Kami sebagai anak jasmani di dunia, secara anak-anak Allah kami juga punya kewarganegaraan. Sama seperti orang Israel, mereka juga punya dua kewarganegaraan, mereka sebagai anak-anak Allah juga. Nah, masalahnya perbedaannya, kami untuk mendapatkan mandat atau KTP sebagai anak-anak Allah cukup hanya menerima Yesus, Sang Firman. Itu. Kak. Jadi itu kehebatannya kami orang Kristiani. Bang. Kami menjadi ya, anak-anak Allah karena menerima Yesus Kristus gitu. Bang. Itu maksud ayat Kalau ini tadi. Makanya Anda saya bacakan sekali mendudukkan lagi. status Anda di ayat 13 ini, maka status Anda anak dari apa namanya? Keturunan daging dan darah juga keinginan laki-laki, ini harusnya hilang kalau Anda mendudukkan diri Anda di sini. Tetapi kalau Anda masih mengakui Anda ini keturunan dari laki-laki atas keinginan darah dan daging, maka status Anda tidak bisa di ayat 13 ini. Oh, mungkin Karena biar ini mudah, berbicara tentang asal-usul Yesus. Asal usul Yesus itu tidak dari darah, tidak dari daging, juga bukan dari keinginan laki-laki. Oke, Gitu ini loh. aja, biar mudah dipahami. Anda kan kalau masuk Islam itu kan syahadat, menerima iman Islam kan, Hmm, betul? betul. Ketika Anda bersahadat, menerima iman Islam, berarti Anda kan menjadi warga Islam lah, atau warga Allah gitu kan, betul? Warga Allah. Pengikut Allah, Masih. pengikut Allah. Bukan, Setuju? saya penyembah Allah, pengikut Nabi Muhammad. Jangan dibolak-balik. Betul. Hamba Allah Kurang Hamba Allah. diberikan Oke. ribet. Nah, kurang lebih seperti itu ayat ini. Perhatikan ya. Kurang lebih ayat ini seperti itu dikatakan. Mulai ayat 11 saya bacakan. Ini datang kepada milik, ia datang, maksudnya Yesus datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya, maksudnya orang Israel ya. Ayat 12-nya. Tetapi semua orang yang menerima Yesus, diberinya kuasa legalitas, kita mendapat mandat menjadi anak-anak Allah. Ini luar biasa, orang Kristiani itu di seluruh dunia semua kami jadi anak-anak Allah ini. Nah, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, makanya kami kalau mengusir setan kabur itu semua, nggak perlu pakai jimat, nggak perlu pakai ayat-ayat apa, nggak perlu, langsung usir aja dalam nama Yesus, kabur semua itu. Yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Itu luar biasanya kami orang Kristiani ya. Saya teruskan lagi, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging. Jadi identitas kami sebagai umatnya atau anak-anak Allah ini bukan hasil peranakan. Bukan hasil peranakan, itu maksud Wah, ayat ini Jadi menghilangkan orang tuanya. Jangan salah. Bukan. Udahlah, bro, Identitas udah. sama seperti tadi seperti Anda tadi masuk Islam itu, Anda syahadat kan? Nah, Iya, itu tapi Anda kami kan umat Islam dengan tetap cara menerima itu. mengakui bapak dan ibu kami. Lah ini kalau begini Ya, Anda tetap berarti tidak mengakui bapak ibu Anda. Gimana sih? Kenapa tidak? Loh, makanya itu jangan standar ganda. Kalau Anda meletakkan diri Anda enggak? pada ayat Tetap 13 ini, status Anda sebagai keturunan darah dan daging itu hilang. Karena di sini berbicara tentang orang-orang yang tidak dilahirkan dari darah dan dari daging. Jangan standar ganda, nggak bisa. Maksudnya gini, status kami sebagai anak-anak sorgawi itu, kan anak ini bicara anak loh bro. Kalau anak itu mestinya kan maaf cakap lewat hubungan suami istri. Tapi ini beda bro, ayat ini menjelaskan. Ini Anda menjadi anak-anak Allah itu bukan hasil hubungan badan ya. Tapi ini langsung legalitas karena menerima Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Kau langsung sah menjadi anak-anak Allah. Itu Kalau maksudnya. di ayat 13 ini masih bisa berarti juga keturunan darah dan daging, berarti Yesus keturunan darah dan daging juga kalau begitu. Ya Nggak ini satu kesana konteks, lah, jangan yang dipisah-pisah. Nah, Bukan. jangan Jadi dipisah. perhatikan. Ayat sebelumnya Itu ayat sebelumnya itu berbicara tentang pengikut. ini Ayat Yohanes 13 14 ini menuliskan berbicara sebenarnya. tentang kekuasaan Tuhan ya. menciptakan manusia. Gitu loh.
Nah, Tuhan itu berkuasa menciptakan kekuasaan manusia Tuhan. dengan berbagai macam cara. Ada yang melalui hubungan darah dan daging, yaitu kita semua. Ada yang tidak berdasarkan hubungan darah dan daging. Contohnya Yesus. Makanya di ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Karena dia tidak terlahir berdasarkan darah dan daging. Tetapi bukan cuma Yesus yang terlahir dari darah dan tidak berdasarkan hubungan dari darah dan daging, tapi ada juga orang-orang yang seperti itu. Contohnya siapa? Adam, Hawa. Nah, seperti itu, Bos. Oke, cukup. Itu Saya udah kira lari kemana-mana muter-muter itu. aja di situ. Itu udah lari Saya kira udah kemana-mana. cukup. Ah. Jadi konteks ini kalau dibaca mungkin Anda boleh baca nanti pelan-pelan dari ayat 1 sampai ayat 14 ya. Oke, yang lain aja. Jadi lah. menurut Kalau gitu. Anda Adam dan Ada Hawa nanti- itu berdasarkan hubungan daging gitu? Itu beda kalau itu kita bahas nanti topiknya berbeda. Kalau enggak, topik- saya tanya apakah topik Adam dan Hawa ini berada berdasarkan hubungan darah dan daging? Kalau tidak, maka ayat 13 Contoh. ini bisa merujuk kepada Adam. Contoh gini lah, Bang Sugi ya, Bang Sugi, Anda dikatakan anak-anak Indonesia, setuju? Setuju nggak? Setuju, setuju. Apakah Indonesia memperanakan Anda suami istri Indonesia dengan Indonesia menikah sehingga Anda Itu lahir? kias, bro. Sementara di ayat 13 ini tidak berbicara tentang kias. Ini berbicara tentang bagaimana Tuhan itu menciptakan manusia. Ayat ini menceritakan status keanak-anak-alahan kita seperti apa. Dia dirinci seperti itu, dirinci, dijelasin status Anda sebagai anak-anak Allah itu begini loh. Anda itu menjadi anak-anak Allah itu hanya karena legalitas Anda menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, kau sah menjadi anak sorga. Segampang itu, iya segampang itu. Begitu itu maksud ayat ini. Anda juga sebagai anak-anak Indonesia kan nggak perlu gimana-gimana, cukup mendaftar aja KTP segala macam. Nah gitu dong. Masuk Islam kan gitu juga, syahadat doang kan gitu. Begitu juga mengikuti Yesus menjadi anak-anak Allah, menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, sah legalitas menjadi anak-anak Allah. Seperti itu. Tapi bukan Padahal anak Allah acara seperti ayat Yesus, ya. 14 13 ini nyambung loh kan. Yesus itu terjadinya bukan berdasarkan hubungan darah dan daging. Betul. Itu kan Nah, menurut di ayat Anda, 14-nya menurut juga Anda. menerangkan ada orang-orang yang tidak berdasarkan hubungan darah dan daging. Adam, Hawa, Melkisedek. Salah yang saya katakan? Salah. Itu beda. Di sini nggak Loh, ada disinggung beda Adam. lagi. Ini bukan tentang Jadi penciptaan. Adam itu berdasarkan hubungan darah dan daging gitu? Anda juga menjadi anak-anak Indonesia kan bukan berdasarkan darah dan daging. Ini Jadi berbicara jangan cocok logi, tentang copot-comot. peranaan, Bos, bukan kias. Jangan dikiaskan. Nggak cocok itu dikiaskan. Ini nggak berbicara Ya. tentang perumpamaan ini. Dari mana itu bisa perumpamaan? lebih Kalau di ayat 13 ada- Anda biar- umpamakan, maka ayat 14 juga harus Anda umpamakan. Karena itu satu konteks. Betul? Sekarang kan biar Anda mudah memahami, makanya saya buat perumpamaan biar Anda memahami. Oh, ayat Ini memang bukan bukan perumpamaan, perumpamaan ini. Anda umpamakan salah Anda di situ. Jadi kalau Biar ayat Anda itu bukan paham saja, perumpamaan, bro. jangan diumpamakan. Pahami secara harafiah. Nah, orang Kristen ini salah kaprah. Ayat yang berbicara harafiah diumpamakan, ayat yang berbicara kias diharafiahkan. Itu jadi kacau. Oke, yang lainnya monggo. Saya kan ini Silakan. Saya mute. ya ini kan ini jelas-jelas ini bukan ini bukan perumpamaan, ini harafiah yang saya jelaskan dari ayat 11 ayat 10 tadi. Tidak ada di sini Aku perumpamaan. masuk. Ini Ini bahasa apa, Satsugi? Apa sih bahasa apa ini? Nat, bahasa apa nih? Darah dan daging. Asal usul Yesus itu ya kurang orang lebih- yang bukan, ini bukan. Bang Ini tadi Kores. gini. Bentar. Ini ayat tadi dinaikkan Sugi tadi, ayat Yohanes 1 ayat 13 Yohanes 1, dikaitkan 13. dengan Yesus. Iya, dia menafsirkan ayat ini kepada Yesus sebagai yang diperanakkan sama seperti Melkisedek ke Adam. Ini ngaco. Ayat ini nggak mengarah ke situ. Ayat ini menceritakan tentang status orang yang percaya kepada Yesus Juru Selamat jadi anak-anak Allah itu. Jadi 1 Yohanes kadang-kadang ya? teman-teman Islam yang seperti itu. Yohanes 1 ayat 13. Kenapa Oh, itu Yohanes saya 1. umpamakan ke Yesus? Karena Yesus itu juga ciptaan. Iya, tapi nggak tepat, bro. Ayat ini ke situ Nggak tepat topiknya apa aja, beda kan? konteks.
Ia datang milik kepunyaannya. Makna huruf Ia telah ada di dalam Itu dunia dan siapa? dijadikan olehnya. Itu ya. Ini nyanyi ke siapa? Ke Yesus. Ya. ya. Oh, tetapi semua Yesus. orang yang menerimanya menerima Yesus. Diberinya kuasa Ya. supaya menjadi anak-anak Allah gitu. Ya, 13-nya kok, Bang ya. Kores. Ini ke Elohim. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau Terus. daging. Hah? Iya, lanjut. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ini saudara-saudara Yesus ya? Iya. Oh, jadi yang Ya, orang-orang yang percaya Yesus lah. Iya. orang-orang yang diperanakan bukan darah, Seperti ini kita menjadi anak-anak Allah. orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging itu maksudnya gimana? Coba, gue pengen tahu dari gerejanya gimana. Orang yang menerima ayat sebelumnya, ayat 12. Larinya orang yang menerima Yesus, Kores. Iya, Oh, menerima ngerti memang. gua. Jadi memperanakan yang diperanakan itu tuh yang menerima gitu ya. Iya, betul. Oh, I see. Jadi ketika Maria memperanakan Yesus, artinya Maria menerima Yesus. Nggak beda lagi. Beda lagi. Oke, siap. Pokoknya Alur ngidul. kalau ada kata-kata Iya. bahasa Indonesia kepada Yesus, itu beda sama kata-kata yang kepada orang lain ya. Misalnya Yesus makan, itu bukan Yesus makan artinya. Kan kayak gitu ya. Enggak. Pokoknya Yesus tuh harus spesial aja Yesus itu. Gitu ya. Enggak, ayat ini Iya yang dong. Anda tangkap dari ayat ini makna dulu. Anda baca ayat ini, coba Anda jabarkan setelah Anda baca apa maksud keterangan dari ayat ini. Mampu nggak Anda jelaskan? Iya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging gitu. Orang-orang yang terlahir Orang siapa itu? Orang-orang siapa maksudnya? ya daging yang berbentuk manusia. Orang itu. Iya. Iya, maksudnya ini siapa ini orang-orang tersebut? Orang-orang yang seperti Yesus yang datang langsung dari Tuhan. Nah, cocok Bukan, betul itu. makanya Kan lari dia. pas juga. Ulang Oh, nggak lagi, boleh. Coba baca. Nggak boleh kayak gitu ya. Kores Nggak baca boleh kayak gitu. pelan-pelan. Kores baca pelan-pelan ayat 1 sampai 13 coba. Oke, 1 sampai 13 Ayat ya. Aduh, lu bahaya. Ayat Lu 11, kena di ayat Yohanes 1 nomor 6-nya kena Ayat nanti. 11. Firman itu namanya Ayat 11 aja, Yohanes, ayat 11. bukan Yesus. Oke. Ayat 11 Oke. aja, ayat 11. Takut dia 11. Kores dari ayat. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Ia ini siapa? Yesus. Oh, Yesus datang kepada milik kepunyaannya. Nya di sini Iya. siapa? Kepunyaannya tetap dia sendiri. Miliknya. Yesus datang kepada milik kepunyaannya Yesus gitu ya. Iya. Oke. Iya. Kan Tetapi Israel orang-orang miliknya. kepunyaan Yesus itu tidak menerima Yesus. Orang Israel kan menolak Yesus. Ya. Oh gitu maksudnya. Tetapi semua orang yang menerima Yesus diberi Yesus kuasa supaya menjadi anak-anak Iya. Allah. Yang Betul. yaitu mereka yang percaya dalam nama Yaitu? Yesus. Iya. Mereka yang percaya dalam nama Yesus. Ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan Orang-orang seorang ini siapa? laki-laki. Yang sama seperti Nah, Yesus. setelah baca ayat tadi orang-orang ini siapa? Orang-orang ini siapa maksudnya? Yang sama seperti Yesus yang datang dari apa? Dari Allah. Yang menerimanya dong, yang menerimanya tadi. Yang menerima kan 12. Tapi semua orang Yang Di menerima ayat kan 13 terakhir 12. itu kan jelas itu, melainkan berasal dari Allah. Sama seperti Yesus Maksud statusnya, saya- Bos. Gimana maksud sih? saya nanti ayat ini orang- 13 ini orang-orang ini siapa? Orang-orang yang seperti Yesus, Matius 4 nomor 4, setiap firman yang keluar dari Allah. Jadi firman tuh nggak satu, banyak. Bukan orang-orang yang menerimanya diberi kuasa tadi menjadi anak-anak Allah itu Aduh. tadi. Itu yang 12. Ini Nathan ketukar-tukar nih sama 13 Ya nih. 12. Iya, ketuker-tuker dia. 12 13 ini menjelaskan ayat 12-nya. Bukan, 12 itu menjelaskan satu. Yang ayat 1, 12 itu. Kalau main kayak gitu-gitu. Dikatakan teman saya. Apa sih ngerusuin? Dengar ya. Cuma ya udah kita ikutin lah, Saya- kita ikutin lah. Gua ikutin Nathan lah supaya berkembang ya. oke. Karena lu udah kena skak gitu kalau misalnya kita mau main yang letterlets. Tetapi orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Jadi dia diperanakan dari apa? Kalau bukan dari darah atau dari daging, dari apa? Dari Hanya diperanakan dengan syarat tadi, tapi semua orang diberi kuasa menjadi anak-anak Allah hanya dengan modal mereka yang percaya dalam nama Yesus. Itu aja Itu caranya dikiaskan memperanakannya. jadinya. Padahal ayat ini harafiah. Kenapa Oke, dikiaskan? kurang lebih seperti ini.
Saya seperti ini, yaitu dengar ayat 12 ya, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus yang bersahadat terima Yesus. Itulah yang menjadi anak-anak Allah, orang-orang yang diperanakan, yang terima Yesus jadi Tuhannya. Berarti ayat 13 Dikuasa jadi anak-anak Allah. diperumpamakan Bang Kores. Itu. Padahal ayat 13 Bukan tidak diperumpamakan. berbicara tentang perumpamaan. Itu harafiah. Oh, ngerti gua. Ini sini Nathan, gua bantu lu Nathan. Ini tuh diangkat Iya, oke, anak oke, maksudnya. Ya kan ya? Diangkat Iya, anak betul. gitu. Susah Betul. banget loh. Sini mana pendeta lu biar gua ajarin cara-cara diksi-diksi yang bagus gitu loh. Ini bayangin saya harus tegang ini ngejelasin 1 jam ini biar paham. Orang-orang yang diangkat anak bukan dari darah atau dari daging, tapi dari percaya kan gitu. Betul. Nah, gitu diangkat anak. Nah, kalau kayak gini, Ustaz Sugi, kalau diangkat anak, berarti Tuhan mempunyai anak-anak angkat. Termasuk Nggak ada Yesus masalah. kalau begitu. Nggak ada Kalau begitu masalah. Yesus anak angkat juga di ayat 14 Bang Kores. Bukan, Yesus anak kandung. Oh, anak kandung. Anak kandung Yesus. Karena Yesus langsung berasal dari Bapa kan? Iya, Allah gitu dia kan. kandung. Jim ya. Nah, udah Nggak diakui tahu bagus. dijebak Lah. sama Kores ya. Iya. Ya Udah itu kan- aja. Nah. Kita terus Ini- terang aja. Kita pakai bahasa manusia loh. Biar Sip. mudah dipahami aja, biar mudah dipahami. Itu loh. Jadi yang lain itu anak-anak angkat ya. Ini kawan-kawan muslim harus paham. Yang lain itu anak-anak angkat. Orang yang percaya Yesus itu anak-anak angkat Allah. Yesus sendiri itu anak kandung. Anda sih sebenarnya mengatakan anak angkat. Tadi udah iya loh. Biar gampang dipahami. Udah iya loh. Ya udah kita Udah iya loh. biar enak aja. Nah, sip. Tapi Gitu kalau dong. di sini, Kalau sama Kores tuh sebenarnya kalau berkembang berbicara gitu loh. Diperanakan menurut bahasa diperanakan. Anak adopsi jadinya. Itu udah berhak mendapat warisan, Bro. Iya bisa loh, bisa lah. Dapat warisan bisa Ya. lah. Anak adopsi, Hampir, anak angkat, hampir anak tiri mendekati, hampir bisa mendekati. bisa mendapat warisan bisa Ya. gitu. Enggak, anak tiri belum tentu. Nah, Anak tiri kan anak bawaan. gitu. Iya, tapi Ya kan? kan mesti harus ada prosesnya lagi untuk Anak tiri itu bukan berarti anak yang nggak diterima loh. Anak Yang tiri kedua. itu iya, memang manusia kan banyak bapaknya kan, nggak apa-apa lah. Bapak ada yang bapak orang tua, ada yang bapak guru, ada yang bapak Tuhan. Kalau di Kristen kan gitu. Iya, anak tiri kan masih kelasnya belum boleh juga lah anak tiri jadi naik kelas jadi diperanakan jadi adopsi bisa sih. Sip. Kurang lebih Nah, seperti itu ya makanya. posisinya Jadi jangan begini. lari kemana-mana Iya, nggak gitu. apa-apa, nggak apa. Posisinya begini soal anak kandung, anak tiri, anak adopsi gitu. Yang kita perlu pahami, Nathan, anak tiri itu nggak bisa jadi Mesias. Anak tiri nggak bisa jadi Mesias dalam hukum Yahudi. Yesus anak tirinya Yusuf. Ke situ loh maksudnya. Di mana lu sepakat anak tiri itu nggak dapat warisan. Kalau berbicara Mesias aja kita nggak segampang itu membahasnya. Anda tahu apa itu Mesias? Coba. Anak Daud. Raja, setuju? Iya, Mesias anak itu Daud. biasanya yang diurapi. Yang diurapi kan? Definisi Iya. Mesias kan? Nah, ya, nah kita contoh ya. Mesias itu yang diurapi. Iya, iya, yang diurapi. Nah, kita lihat yang Yang ada nggak perkataan Tuhan kepada Yesus bahwa engkaulah anak yang kuurapi? Ada nggak? sekarang kan gini, kita satu-satu dulu, jangan ke Boleh. mana dulu ya. Pengertian Enggak Mesias dong. dulu kita pahami. Pengertian Mesias itu apa? Pengertian Mesias itu adalah yang diurapi. Biasanya itu kalau nggak nabi, raja. Itu Iya. definisi Mesias. Kalau dalam Islam Al-Masih ya. Nah, Mesias ini biasanya raja. Makanya bangsa murid-murid dulu banyak yang PDKT dengan Tuhan menganggap nanti Yesus ini kalau Mesias, dia menganggapnya dia jadi raja di bumi gitu. Nanti aku jadi wakil perdana menteri segala macam. Mereka coba-coba itu mau mengharapkan Yesus. Kan seorang yang diurapi versi Yahudi itu ya Mesias jadi raja. Raja versi konsep mereka itu secara jasmaniah itu Yesus ini jadi diangkat seperti perdana menteri. Ternyata meleset malah disalib. Mereka kaget itu semua. Tapi Mesias di mana kemesiasannya? Dan Yesus berkata, letak ke almasihan saya, letak kemesiasan saya di sorga. Saya raja di sorga. Itu Ngapain yang banyak orang nggak paham. ngapain mau menjajah bumi? Kalau kerajaannya di sorga aja.
Kalau kita belajar hukum zaman-zaman para nabi, Tuhan itu tidak mau mengizinkan manusia jadi raja, dia tetap jadi raja. Tuhan itulah raja seluruh dunia. Tuhan. Dan ini Oke. sebenarnya kalau Anda mau mengulik ya, raja itu Tuhan gitu loh. Harusnya begitu. Dan itu yang mau Yesus katakan, saya ini Mesias menjadi hakim yang adil, sama seperti yang dikatakan Muhammad ketika dia mau meninggal dunia. Nah, Tidak Isa Masih kelak menjadi hakim yang adil. Ya, ya itu hakim yang adil untuk Nabi Isa gitu. Cuman kalau sama Kores, Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus Kristus itu beda, beda orang. Beda dia. Ya terserah. Asik. Kita kan ini Jangan disama-samain gitu. Karena Nabi Isa nggak pernah sama sekali meminjam keledai yang belum pernah dikembalikan. Beda banget itu. Sekarang kita Jadi ke pahami Yesus. dulu Ya. apa? Apa itu? Nah sekarang kita Jadi ke kalau Yesus. kita pahami, Enggak, kita jangan dulu ke keledai, nanti jauh lagi. Yesus ini ketika menjadi raja 3,5 tahun masa periode jabatannya, apa aja pencapaiannya? Romawi membebaskan Yahudi kayak Musa. tidak ada, makanya memang murid Nggak ada. nungguin itu. Nungguin, dia tidak perang juga. Lo raja gagal kalau nggak ada. Makanya di situ tadi ada satu misteri, letak kerajaan Yesus itu memang benar-benar misterius, dan memang itu ketahuan setelah Yesus itu terangkat ke surga dan dia bertemu murid-murid, dia mengatakan saya akan kelak menjadi hakim, menghakimi dunia. Baru sadar mereka, oh maksudnya rupanya kemesiasan yang terakhir ini berbicara Tuhan yang menjadi raja. Nah ini maksud gue tuh kalau sama Korea tuh jangan kasih janji-janji caleg gitu. Kalau mau membuktikan masa depan itu kebenaran, apa garansi di masa sekarang yang bisa kita pegang? Apa garansinya di masa sekarang yang kita bisa pegang? Apa? Maksudnya garansi dari perkataan Yesus dia Mesias begitu. Bukan garansi ya, iya dia Mesias silahkan, dia mau ngeklaim apa aja silahkan gitu. Kayak gue misalnya gue mengklaim gue adalah Spider-Man gitu. Nah garansi gue Spider-Man itu apa? Kan gitu. Nah ini Dan tahun garansi 2023 garansi Yesus yang bisa dipegang itu apa? Di tahun 2023 garansi yang bisa dipegang untuk orang-orang yang menyembah Yesus itu apa? Oh sangat banyak bro. Apa-apa? Coba. Bagi Apa? kami Yesus itu memang terbukti di masa kepemerintahannya sekarang dari sorga langsung ya. Ya, ya. Orang-orang Kristen itu bisa mengadakan mujizat bagi gereja-gereja, dan memang puji Tuhan orang-orang Kristiani di seluruh dunia memang ya asal dia tekun ya. Jangan jadi orang Kristiani kayak orang-orang Eropa sana yang hidup nggak benar itu. Nah itu dia tuh. Itu. Nah, maksudnya begini gitu. Apakah kuasa Yesus itu harus bersandingan dengan Muslim sehingga menjadi berkat, atau bisa menyeluruh gitu? Karena sepemahaman gua Uganda, Liberia, Kongo itu mayoritas Kristen, cuma negara keterbelakangan semua dari zaman kemerdekaan sampai sekarang. Kemana Yesus? Apa cuma ngurusin yang di Indonesia aja? Kenapa keterbelakangan? Sebenarnya negara-negara, maaf ya saya jadi masuk ke negara-negara mayoritas Kristiani, memang ya terus terang ya kita harus akui mereka tercerdas dan termakmur. Tapi sayangnya mereka jadi jauh dari Tuhan, itu saja. Mereka banyak yang jadi, ya memang secara Kristiani orang-orang yang mengikuti Yesus itu juga tidak ada gereja yang menjadi hakim untuk artinya mengeluarkan satu hukuman kepada orang-orang yang tidak tekun kepada Kristus itu. Atau seperti teman-teman Muslim kalau nggak berpuasa kan atau berdagang saat puasa, ada tim-tim busering seperti itu. Kita nggak diajarkan pula seperti itu. Kita diajarkan ya kembali kepada diri Anda masing-masing. Kalau engkau melakukannya Anda selamat, kalau nggak dunia ini hancur, tetap Anda hancur gitu saja. Jadi kita punya free will yang bebas memang. Hak bebas kita betul-betul dalam Kristen itu tidak ada sedikit pun bagi kami ada pemaksaan dari gereja kepada umatnya. Ya, nggak perlu Yesus kalau kayak gitu. Ateis juga begitu, agnostik juga. Nggak perlu Yesus. Bu Derni tidur ya, Bu Derni kali ya? Secara spiritual masing-masing baik di gereja-gereja kan gitu. Iya kan? Nah ini makanya gitu loh. Secara spiritual kan sekarang ini banyak gereja-gereja. Spiritual itu nggak konkret. Spiritual itu nggak konkret. Apa yang bisa dipegang gitu? Kalau misalnya nggak ada yang bisa dipegang, ya jangan jualan. Karena nggak ada barangnya yang mau dipegang. Gitu loh Nathan. Saya kalau mau sebutkan nanti jadi saya nggak enak ya. Dengar ya bro ya. Coba silakan. Kalau Anda coba buka lowongan kerja, pekerja-pekerja TKW yang ada di Amerika, di Inggris, di sana teman-teman Muslim banyak menikmati kok kemerdekaan hak asasi manusia, karena orang-orang Kristen juga memang pemimpin-pemimpin di sana.
Itu gak ada beda agama, itu mereka menikmati TKW di luar negeri sana. Agama. Nah, terus teman-teman iya. Islam banyak itu di YouTube. Ya, saya lihat Islam itu Mereka Islam itu menikmati dolar bagus. itu. Sumber daya manusia kalau orangnya muslim itu bagus, amanah dalam bekerja gitu. Itu yang kita pegang. Nah, sekarang negara Kristen yang bukan hanya memberikan Muslim. apa itu? Apalagi dong? Orang yang India juga, orang India, orang Hindu juga kalau kerja di Amerika mereka mengalami damai gitu. Karena memang ajaran di contoh gini, presiden Amerika itu kan ibadah di gereja, wakilnya juga kan, jadi diajari kasih. Sehingga memang hak manusia itu memang dilengkapi. Kalau kita di sana asuransi kehidupan kita dilengkapi, bro. Karena kasih iya. dia pada dasarnya. Nah, itu Bro dia, itu Kores, Amerika. Itu Yes, karena yes. mereka jauh dari Bible. Kalau mereka mengikuti Bible, mereka tidak akan berlaku seperti itu. Karena di dalam 2 Yohanes 1 ayat 10, ya, orang yang tidak membawa ajaran ini, ya, apabila ada orang datang tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia ke dalam rumahmu. Dan janganlah kamu mengucapkan salam kepada mereka. Karena mereka tidak pakai Bible. Coba pakai Bible. Nggak mau nerima tenaga kerja di luar Kristen. Anda Itu. framing itu. Loh, Jadi, ayatnya itu jelas salah. loh. Ayatnya jelas. Ya, apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia ke dalam rumahmu. Coba. Itu konteksnya berbicara dengan pengajar jadi guru dia, bro. Kalau jadi TKW nggak ada Jadi hubungannya, guru bro. sih. Contoh kalau ada yang ngajarin yang aneh-aneh, Itu contoh bukan gini, bro, mengajari. ada- Emang orang datang mau ngajarin gitu? Gimana kan sih? topiknya tentang Maksudnya tuh pengajaran, kenapa mesti di tanah orang gitu loh? Kenapa lu tuh berbuat kasih tuh mesti di tanah orang, nggak bisa di tanah sendiri gitu, di Itali gitu misalnya, atau di Iya, di Itali mana? juga Iya, itu. iya. TKW Di Itali di aja gitu loh. Itali. Nggak perlu Amerika. Nah, TKW di Itali itu TKW ada kali Itu Itali. TKW Baru di tahu gua nih. Itali juga itu. Saya coba di searching di YouTube lah itu. Kalau saya bandingkan nanti di Arab Saudi itu berat itu perbandingannya jauh itu. Kita Kristiani Nah, kalau iya. coba ke Arab Saudi ngeri-ngeri sedap. Nah iya coba, nah kalau misalnya kita lihat gitu, ini gue keluar lagi dong data-data gue nih. Nah misalnya kita lihat di sini, tunggu ya. Ini data-data top 10 Ikhwan. Mana data top 10 gue? Misalnya ini garansi yang kita pegang ya, ketika di Islam itu ada Alan Kabut ayat 45. Inna sholatana anil fasyai wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar gitu. Nah, sekarang kita lihat nih, alhamdulillah dalam 10 negara tertinggi pemerkosaan di dunia itu nggak ada negara Islam. Nah ini ya, 2023 loh data gua. Nah kita buka sini, tanya ya. Siapa tuh yang nyatet pakai kapur? Nah, nih. Rap statistik by country 2023 ya. Kita buka ke sini. Tuh. Here are the top 10 countries with the highest rape rates ya. Inilah 10 negara tertinggi dengan persentase tertinggi pemerkosaan. Pertama Botswana. Kedua Lesotho, South Africa, Bermuda, Sweden, Suriname, Costa Rica, Nicaragua, Grenada, Santo Kitts. Mana negara Islam? Iya, kalau mau jujur, Anda mau tahu jawabannya kenapa? Kenapa? Negara-negara Kristen itu keterbukaannya kan jauh lebih terbuka dari negara-negara Islam. Setuju apa enggak? Nah, kenapa aib saudara sendiri dibuka? Nggak tahu, HAM di sana memang begitu. Karena kita memang gereja nggak mau campur aduk. Yang penting memang keterbukaan itu memang penting, bro. Itulah kita. Dan kalau di negara-negara tertentu kan pada ditutupi semua. Wartawannya pun ditahan, so nggak boleh cakap. Ini kalau saya mau jujur, ini dia Anda gitu. mau jujur juga. Anda Iya mau gitu. jujur, Kalau misalnya kita nah, jujur juga, ini sebenarnya angka ini itu di markdown. Ini lebih tinggi harusnya dari ini. Kalau kita mau jujur-jujuran. Mau tahu sebabnya kenapa di negara Kristen banyak pemerkosaan? Coba dibaca 1 Korintus 7 ayat 25 sampai 30 Bang Kores. 1 Korintus 7. Ini masih ditutup itu. Harusnya lebih Iya. lebih tinggi lagi persentasenya kayak gitu. Coba baca dulu Bang Kores. 1 Korintus 7 25 ya. Sekarang tentang para gadis, untuk mereka itu aku tidak dapat perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari
Allah. Bilang gitu. Terus baca Aku terus. berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Terus. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, dia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani. Dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Tuh. Kan boleh itu di situ selingkuh. Waduh, Tuh. bahaya juga Seorang- Paulus ya. Gimana? Tuh. Di mana Boleh itu? selingkuh di situ. Coba dibaca dengan baik itu. Seorang gadis kawin tidak berdosa. Karena boleh zina jadinya. Gadis kawin nggak berdosa, bos. Ngaco. Kok ngaco, ayatmu sendiri nih ya bilang apa yang 1 dikatakan. Korintus 7:28. Ya. Nih, Saya tetapi baca ya. kalau engkau kawin ya, engkau tidak berdosa. Walaupun sudah punya istri, kawin bukan nikah. Ya. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berdosa, bos. Tuh, tertawa dia. Itu kawinnya itu menikah, bro. Ah, menikah. kawin sama nikah mau di sama Enggak ada bre, ini kalau kita kawin KBBI ya. Kawin KBBI. Kawin apa kawin? Nanti anjing kawin. aja. Jadi maksudmu itu kawin itu kayak anjing gitu. Aduh gawat, bro. Coba Ini kita dilihat suci, kawin bro. apa itu. Menikahlah. Ini ada yang pertama membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, menikah, melakukan hubungan kelamin, berkelamin, bersetubuh. Nah, itu Perkawinan. kalau gadis kawin tuh gimana itu? Ya gadis memang wajib menikah, bro. Iya ini antara gadis berkelamin atau gadis bersetubuh itu. Nah, iya. Iya. Gimana sih? Ini berbicara pernikahan. Berarti boleh poligami kalau gitu. Bukan, maksudnya. Loh, bukan kan ini nih ayatnya itu. baca dia. nih. Nah, ini ayatnya baca nih ya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan, janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan, janganlah engkau mencari seorang. Tetapi kalau engkau kawin, ya, engkau tidak berdosa. Orang-orang yang sudah punya istri dia 27. Ini Mas Sugi ini Sugi ya, bukan? Iya. Nih ya. Iya, suka frame. Nih, saya suka kasih framing, tahu benar nih. ya? Kalau bentar, Sugi Bang. biasa- Bentar, sedikit Bang. Kalau dalam keadaan darurat, ya kamu mampu menahan nafsumu, ya itu lebih baik. Coba dibaca ya dari ayat 26 ya. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah lebih baik manusia itu manusia untuk tetap dalam keadaannya. Ya keadaannya seperti apa ini? Adakah engkau terikat kepada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Nah, dalam keadaan darurat, jangan mengadakan perceraian nih kalau kamu mampu, ya. Nah, mana lagi? Oke, Bang Sugi. Adakah bentar Bang belum Sugi selesai. biasa- Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Kalau yang masih lajang mampu bertahan, jangan cari pasangan. Ya. Di ayat 28, tetapi nah ini dia. Kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Siapa yang engkau ini? Ya ini orang di ayat 27 ini. Kalau engkau kawin, kamu tidak berdosa. Seorang gadis yang belum punya pasangan, kalau kawin juga tidak berdosa. Berarti Oke, boleh bisa poligami. jelasin ya. Makanya Itu di ayat, Kalau, di ayat itu 29-nya punya- lebih dipertegas, Tarsugi. Nah, 29 gimana? Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat karena itu dalam waktu yang masih sisa ini. Orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Nah, kacau ini. Waduh. Ini semalam dibahas ini, kataku kaget Gimana juga tuh? ada ayat ini. oke. Orang-orang beristri jangan seolah-olah tidak kemana-mana. beristri. Waduh, selingkuh dong. Jadi jadinya. ini memang yang kita takutkan ketika teman-teman Muslim membaca Injil, Alkitab, salah memahami ya. Perhatikan ya ayat yang ke-11 mulai dari ayat 11 saya baca. Ayat 11 saja sebenarnya sudah terjawab ayat 11.
Satu ayat aja udah cukup terjawab ini. Ayat yang ke-20. Sorry, bukan 11, 20. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Halo? Halo? Iya, maksudnya apa dipanggil Allah itu? Meninggal. Masuk, lanjut. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Jadi gini, ketika orang tadi menerima Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat itu adalah orang-orang yang terpanggil orangnya. Nah, kalau teman bilang mendapat hidayah ya. Nah, orang-orang yang mendapat panggilan Allah di sini adalah orang yang sudah mau terima Yesus. Keadaannya seperti apa? Ada yang gadis, bro. Ada yang janda, ada yang duda. Dan Paulus sih berharap pada ayat ini seperti saya, tidak menikah. Iya, Posisi tapi saya kalau menikah mau- nggak berdosa, makanya- kalau kawin nggak berdosa, bos. Tunggu dulu, tunggu sebentar. Tunggu saya jelasin, sabar ya. Makanya bertanyalah kepada ahli kitab ya, mudah-mudahan saya akan jawab ya kalau saya ada kesempatan ya. Oke. Nah, jadi di sini dikatakan Dari tadi adakah tuh. Oh, oleh hilang. Tuhan pelayannya adalah bebas memilih milik Tuhan. Demikian pula orang bebas dipanggil Kristus adalah hambanya. Jadi artinya kalau gadis dia mau menikah boleh, kalau mau jadi suster ini konsepnya memang seperti Katolik juga sih sebenarnya mengarah ke sana. Yang nikah, Mau yang nikah. menikah boleh gadis. Kalau yang menikah ada juga kita boleh bercerai malahan. Dia boleh bercerai kalau sebelumnya dia agamanya contoh maaf ya. Boleh nikah lagi enggak? penyembah berhala, nggak usah- Yang sudah beristri nggak usah boleh sebut nikah Islam, lagi ya. enggak? Contoh kalau ada orang percaya Yesus dia agamanya Buddha, istrinya itu mau cerai boleh. Karena dia tapi sebelum terima Yesus, tapi kalau Yang mereka punya sudah terima istri Yesus- boleh nikah lagi enggak? Yang punya istri, kalau istri yang pertama itu tidak mau percaya Yesus, boleh cerai. Menikah lagi, boleh. Seperti itu. Jadi saat kita datang kepada panggilan Allah, kita harus memilih mau tetap melajang atau menikah. Itu maksud ayat ini. Jadi jangan itu harus baca utuh dengan pelan-pelan gitu. Iya, Seperti itu. bos. Oke. Jadi gini ya, di ayat 27 itu kan jelas. Jika dia punya istri, tidak boleh menceraikan kalau mampu. Ya kan? Tetapi kalau tidak mampu boleh nikah lagi nih. Di ayat ayat berapa? 28-nya. Ayat 28 mana? Ayat 28. Itu. Tetapi kalau engkau kawin, yang kawin ini engkau tidak siapa? Orang yang berdosa. punya istri. Nih. Ini Tetapi tadi, kalau engkau kalau- kawin, engkau tidak berdosa. Perhatikan ya, saya baca ya Bang Sugi ya, perhatikan ya. Ayat 27. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Kalau kau sudah menikah datang kepada Kristus menerima panggilan Allah, kau jangan mengusahakan perceraian, nggak boleh. Jangan kau ceraikan. Ya, Adakah engkau kalau tidak mampu. terikat pada seorang dengar dulu. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seseorang kalau engkau terikat. Jangan pula kau artinya Kalau tidak terikat. Ribet kali ayat ngejelasinnya. 28-nya. Tetapi kalau engkau kawin, kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ya tidak. Kalau dia seorang gadis tidak kawin. Kalau seorang gadis boleh, tidak masalah. Jadi contohnya Anda melajang, datang kepada Yesus, menikah boleh, tidak masalah, betul kan? Ya tidak berbuat dosa. Tapi orang-orang demikian akan ditimpa kesusahan, berani akan menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Memang pernikahan itu terus terang kan? Nah, saudara-saudara, inilah aku maksud itu bahwa waktu yang telah singkat dan seterusnya, dan orang-orang menangis. Ini terus aku ingin kekhawatiran orang beristri memusatkan perhatian pada perkawinan ayat 2:33-nya ini. Dan demikianlah perhatian terbagi perempuan yang tidak bersuami, gadis memusat perhatian. Nah, ini nasihat sih sebenarnya, nasihat saja ini semua. Tentang perkawinan juga ini nasihat. Kali ini harus pelan-pelan dibaca, ini panjang ini. Dan gak sebentar menjelaskan, ini lain lagi. Ini yang di bawah udah beda lagi penjelasannya. Itu jadi itu perlunya ahli-ahli kitab, bro ya. Nanti saya kalau diundang sekali-sekali saya Lari siap. kemana-mana, ini jelas-jelas di situ yang punya istri juga boleh kawin tidak berdosa, ya kan? Yang masih lajang juga boleh kawin tidak berdosa. Lari kemana-mana, padahal penjelasannya singkat itu kok. Iya, ini Maksudnya penjabaran baca pelan-pelan. untuk 1 Korintus 6:14 ini segala sesuatu telah halal bagiku. Ngapain aja halal jadinya. Itu beda lagi, itu beda lagi. Bu Darni kasih ngomong kali Bang Kores, kasihan.
Bosen ya Bu Enggak, kalau Darni, gini. dengerin Bu Darni bosen. Intinya kalau orang Kristen tuh Ya, siapa kalau ada- kawin itu silakan, cuma silakan. sehidup cuma satu kali gitu, kecuali kalau pasangannya udah meninggal tuh baru boleh kawin. Itu intinya. Andreas Budi Kristen ya? Lah yang barusan dibahas apa? Kan perkawinan kan kalau orang Kristen tuh seumur hidup cuma sekali, itu intinya. Tapi Kecuali di ayat kalau ini boleh kawin lagi, Bos. Itu Gimana kalau sih? pertama dipanggil masuk Kristen, bro. Oh, Dia gini, dia intinya gadis. itu Kalau orang- cuma satu kali di kalau pengikut Yesus tuh iya. di Kristen. Intinya nggak dari berlaku, mana Pak? tapi di Intinya dari Bibelnya penjelasan tidak, ayat kan? ini tuh dari mana? Lah ya di Bibelnya tidak, di Bibelnya itu boleh kawin, nggak dosa. Enggak, itu enggak benar tuh. Kok nggak bener gimana sih? Ayat 27, adakah engkau terikat Yang pada mana? seorang Ayat perempuan? berapa, Sugi? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Ya. Nah, tetapi kalau engkau kawin, engkau Betul. tidak berdosa. Ada yang salah. Mana di situ menceraikan istrinya? Ah, Mana sih? tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Engkau tidak berdosa. Ya, memang Siapa nggak yang engkau berdosa. kawin itu? Orang yang punya pasangan. Orang yang lajang. Nggak Tidak ada berdosa. disebutkan. Ya itu terserah orangnya. Kalau ingin berdosa enggak, kalau ingin berdosa ya kalau itu tergantung terserah orangnya. Tapi kalau di pihak gereja itu kalau nikah seumur hidup ya cuma satu kali. Tapi ya terserah orangnya, kalau mau berdosa ya nikah lagi ya nggak apa-apa, itu terserah orang Pendapat kepribadian. Paulus, orang yang sudah kawin, ya itu boleh kawin lagi di sini. Boleh, itu terserah Nah, orangnya. ya udah, Kalau mau sih, dosa, setuju. tapi kalau dia mau Kok dosa, kalau mau dosa orang nggak berdosa dikatakan kok. Gimana sih? Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Siapa yang punya istri? Siapa yang lajang? Sugi, Bang Sugi. Bang Sugi, Ya, kalau Anda mau kawin lagi nanti boleh. Silahkan masuk Kristen. Ini ceritanya dari atas, orang-orang yang mau terima Yesus gitu, masuk Kristen. iya boleh Anda kawin udah punya lagi. istri nih, agama sebelumnya, kawin masuk ke lagi. Kristen. Bahkan itu Nah, Anda kawin dibilangin lagi, walaupun beristri ya silakan, seolah-olah nggak tidak ada beristri masalah. itu. Nah itu, jadi Jelas boleh kawin bunyi lagi. ayatnya. Memang kalau iya betul. Nah, Sebenarnya iya. Anda Iya. itu dalam kekristenan karena Anda sebelumnya kan diberkati atau disetujui pernikahan kalian itu menurut agama bukan pengikut Yesus. Loh. Kalau kalian datang kepada, makanya ada pemberkatan lagi kepada orang-orang baru murtad itu, diberkati ulang mereka memang suami istrinya. Oleh Tuhan Supaya atau mereka oleh dalam pendeta? nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Jadi kalau pernikahan kalau ada pernikahan gimana? Oleh Tuhan atau oleh pendeta diberkatinya? Halo? Woi, Makanya dengar dulu, konsep kami ini kan mengenai dogma kami Kristiani yang saya jelasin. Oh, ini Nah, dari kalau ada dogma orang ya, datang oke, kepada oke. Kristiani, iya dogma kita kan. Kalau ada orang dari agama lain masuk ke Kristiani, mau Buddha mau apapun, mereka kita tanya, istrimu mau masuk Kristen? Iya, mau juga dua-dua. Ya udah jangan diceraikan lah. Tapi kalau contohnya nggak mau gitu, ada masalah atau mungkin dia mau gini, tapi saya mau kawin lagi lah pokoknya gitu. Ya udah terserah kau lah, tapi kau berdosa gitu. Jadi istilahnya Tuh, itu kan. di Padahal luar di situ dari ya nggak betul berdosa. betul ya. Ya terserah, kalau ingin berdosa ya kami lagi nggak apa-apa itu. nggak masuk surga itu. Ya. Kalau istrinya dua nggak masuk surga. dia Ya enggak. dia gini. Kok dikatakan Waduh. berdosa sih? Padahal di sini nggak Penentangan, berdosa loh. Janganlah dilawan Bibel Ini nih. dengan bro, ini kan pilihan berat. Tidak Dia punya berdosa, istri. cuman agak susah nanti. Itu Iya, kan penjelasannya tidak gitu. berdosa. Cuma Betul. susah dia. Susah. Lebih repot Kok punya dua istri gitu berdosa aja. apanya? Nggak ada berdosa. Ya karena dia gini bro teman-teman ya. Kita harus memahami konteks situasinya. Orang punya istri, dia pindah agama, yang satu nggak mau. Contoh kayak Saifuddin lah kemarin kan. Dia menikah. Sebenarnya diceraikan boleh, tapi alangkah bagusnya diusahakan jangan cerai gitu loh, istri pertama itu. Tapi Tapi kawin lagi kalau mau boleh. menikah lagi menikah. Ya biasanya kalau udah menikah, gereja nggak perbolehkan lagi dia berhubungan dengan istri yang pertama itu, putus. Oh, berarti bertentangan Gereja ya, dengan bukan ini Yesus kalau ya. gitu. Ya memang konsep gereja lah.
Ini kalau Yesus ngomong kan- narasi awal dibatalin di narasi akhir, mendingan gak usah ngomong, Mas. Tapi kan, Oke, jelas kawan-kawan ya. Nathan mau udahan. Oh, kayaknya sih saya udah udahan lain kali aja ya kita cerita. Ini Oke, kan enak oke, bincang-bincang, Bro Nathan. Terima kasih bincang-bincang enak. Iya. udah dialog Ya. dengan baik ya, Oke Bro ya. Nathan ya, tanpa hujat-hujat. Iya. Saya selalu Bagus, tenang bagus. santai Cara saja. dialog Anda bagus kok. Yuk, makasih ya, Bro. Ya. Ya, makasih Sama-sama. banget. Ya, kirain tadi Kang Yonatan, ini Nathan. Kaget saya. Loh, Bang Andreas mana? Loh, Waduh, ada si Budi. Waduh, sisa Budarni. Gimana Budarni itu? Aku tadi pengen bawain ini ke si Nathan, Lukas 3 nomor 38 gitu. Itu anak alanya tunggal atau jamak tuh di situ tuh buat Adam kayak gitu. Coba topiknya udah maju banget, euy. nah kalau itu Bro Kores, itu kan berbicara tentang silsilah ya kan. Nah, Nah, kalau berbicara tentang silsilah berarti ada hubungan darah. Nah, berarti di situ Adam ini anak kandung Tuhan dong kalau begitu. iya lebih Karena tinggi. silsilahnya Adam sampai ke Tuhan itu. Adam Iya. anak Allah. Itu anak Allah tuh, enggak, itu tunggal tuh, enggak pakai jamak-jamak Allah. Iya. Itu anak kandung Langsung itu. loh. Anak pertama. Ya. Iya kan Anak Lukas pertama, 3 anak 38 kan? kandung. Karena Iya, itu itu berbicara Lukas tentang 3. anak kandung itu semua itu. 38 Nanti apa 28? Abraham memperanakan Ishak, 38. Ishak memperanakan Yakub, Allah memperanakan Adam. Iya coba. Nah ini nih, anak Set, anak Adam, anak Allah. Bu Derni tidur, Bu Derni. Oh, tidur, dia ketiduran Itu naik. pasti menyangkal itu, pasti menyangkal itu. Oh, enggak begitu maksudnya. Ya kalau nggak begitu maksudnya berarti ya Set itu bukan anak Adam, bukan anak kandung kan begitu jadinya. Iya gitu. Ya udah berarti ini anak rohani semua ini anak rohani. Bang Agus, ada yang mau disampaikan, Bang Agus? Selamat malam. Iya, selamat malam saudara-saudara. Iya. Silakan, Bang Agus. Muslim Kristen Bang Agus. Iya, benar. Loh, ya benar. Anda Muslim apa Kristen kok? Ya benar. Ya benar. Anda Muslim Kristen Bang Agus. Kristen. Tadi kan kamu nanya, Anda Kristen apa Muslim? Anda Kristen, Bang Agus. Makanya aku jawab iya, benar. Oh iya. Ya udah, berarti yang didengar cuma separuh doang. Ya silakan, apa yang mau diangkat? Silakan Bang Kores, itu di bawah itu. Ada anak kandung Tuhan tuh. Apa tuh kenapa? Itu di bawah Lukas 3 itu. Iya, ini dah. Nah, silakan sama Bang Agus nih. Tadi udah ini, tadi si siapa sih Nathan juga udah ngaku Yesus anak kandung Theos, ya udahlah. Apalagi ngapain kita paksain? Kalau udah kayak gitu ya udah terima aja kenyataan. Agus Kristen. Iya, iya, Kristen. Oh. Apa bahas apa ya? Mau bahas apa, Gus? Atau mungkin ada yang mau ditanggapi dulu? Iya. Yohanes 20:17, Bang Kores. Aku belum pergi kepada bapakku dan bapakmu, Allahku dan Allahmu. Ada apa? Nah, udah dia aja belum ngomong. Gimana sih? Keduluan saya, orang saya hafal. Maksudnya kalau mau ditanggapi dulu dari tadi mungkin sudah nyimak kan gitu biar enak. Kalau enggak nanti Ya, silakan ditanya. Bang Agus mau itu pernyataan apa-apa gitu, silakan. Heran saya sama kawan-kawan Kristen. Ayat yang harafiah dikiaskan, yang kias diharafiahkan. Kacau memang. Ya karena kalau jujur Yesus mentoknya orang baik, Ustaz Sugi, bukan Tuhan. Ya, Mentoknya cuma orang baik, bukan Tuhan jadinya kayak gitu loh. Agil dari Islam Kristen, Agil minta naik. kalau menurut Bang Kores gimana itu yang Yohanes 1 ayat 13 itu? Itu kan kejadiannya seperti Yesus kan kalau kita baca ayat itu kan?
Yohanes 1:13. Orang-orang yang dilahirkan itu loh. Karena jamak itu ya, jamak. Iya. Jadi siapa aja ada yang lain dengan cara Tuhan itu maksudnya kan. Nah iya. Itu dikiaskan, heran dah. Iya, masuk iya bisa itu ke. Cuma kalau aku biasanya ke ini Satsugi ke Daud sama Salomo gitu. Yang langsung disebut anakku. Aku biasanya bantainya ke sana gitu. Kalau saya itu larinya bisa ke Adam, Hawa, Ishak, dan Yohanes Pembaptis, juga bisa Melkisedek. Melkisedek. Iya, aku lebih ke ini kalau aku ke Raja Daud sama Raja Salomo. Ini langsung Tuhan yang ngomong anakku. Langsung Tuhan yang ngomong. Kalau Yesus kan dilantik-lantik manusia-manusia doang. Ini Tuhannya langsung ngomong anakku gitu. Tinggian mana nih? Tinggian mana sama Yesus kan? Itu kalau dilarikan ke ini bisa enggak? Yohanes 65 Yesaya 65 ayat 1 sampai 5 itu. Perempuan-perempuan mandul yang jadi suaminya itu Tuhan. Akan punya apa? Punya anak banyak itu. Yohanes. Yesaya 65 ayat 1 sampai 5 itu. Tuhan poligami janda-janda mandul. Buset. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata ini aku kepada bangsa yang tidak Yesaya memanggil 65 Ini Yesaya 65 dah ini. Nomor Ayat 1 5. kan? Ayat 1 langsung sampai 5. 5. Ayat Iya. 1 sampai 5. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan Bentar, Yesaya kan? bentar. Iya, Yesaya 65. Bukan, oke. lupa aku. Yesaya berapa ya? 64 apa ya? Coba, bentar. Coba lihat dulu Satsugi. Bentar ya. Saya cari dulu deh. Yesaya si mandul coba. Kok jadi lupa sih ayat itu? 62 nomor 5 ya? Oh bukan. Anak lajang naik tadi diam aja nggak ngomong. Gimana sih? Kalau naik lagi, tapi ngomong ya. Kalau tidur saya turun. Ini nih Mazmur 2 nomor 7 nih Daud. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, Oh, engkau. Yesaya 54. Oh iya siap. Nah ini nih, ini lihat, ini Tuhannya langsung ngomong, manggil Daud anakku ini. Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ia berkata kepadaku, lawan ini. Itu, anak Allah banyak pasaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yesaya 54 Bang Korek. Lagi nunggu ini bang, lagi nunggu. Kenalin bang, saya dari orang Sumut nih bang. Saya dari keluarga mualaf bang. Mas. Alhamdulillah. Saya sifatnya nggak mau debat gitu ya. Jadi saya mau meluruskan, soalnya keluarga orang tua saya mualaf dan Alhamdulillah. dari nenek kakek saya itu mualaf bang. Cuma nah ini nih, saya nggak tahu nih, dua kepada yang dibawa baru masuk nih jago nggak tentang tentang Ini Bro Kristen. Admin nih. Soalnya saya mau bertanya nih bang, Apa? nenek dan kakek saya dipersekusi sama gereja mereka bang. Dia apa? Persekusi. Oh gitu. Innalillahi. Enggak, ini cerita lama atau baru-baru? Udah lama bang, karena waktu keluarga saya itu masuk Muslim, nenek kakek saya itu dilarang masuk gereja 6 bulan. Oh Bang gitu. anak lajang udah lama masuk Islam. Udah lama bang, orang tua saya udah lama. Saya mau tanya ini ahli-ahli kitab yang ada di sini nih, ada nggak Coba jaminan doa kepada gereja? Yesus, coba tanya. Ya makanya Silakan. saya mau tunggu bang, orang-orang terbaik nih, orang-orang Kristen terbaik. Oh dia baik ini Bang Rey, silakan. Loh. Cuma berat ini Katolik. Amin. Iya. Tentu nggak sama dong. Itu gerejanya gereja apa, Bang?
Bang, anak apa nih? Di Anak di lajang. Sumut, di Gerejanya Sumut itu gereja apa? bang, kita itu kan kebanyakan gereja kesukuan bang. Oh, Jadi di AKBP Sumut gitu ya. itu ada 33 kabupaten kota madya, dan kemudian hampir yang banyak cerita di TikTok live itu adalah rata-rata pendetanya karismatik mungkin. Ya Jadi- kalau ditanyakan ke Bro Admin nggak nyambung, soalnya dia Katolik. Ya. Kebijakannya Makanya beda saya- gitu. Makanya saya mau tunggu bang, jawaban dari mereka ini, ada nggak hak gereja buat orang masuk? Ah, makanan aku kada yang naik. Ini kuncen surga nih, keren nih. Namanya keren namanya. Halo kuncen surga. Halo juga. Ada yang mau ditanyakan? Justru kalian yang bertanya ke saya mau masuk surga enggak? Mau. Ya, Mau. ya. Mau Ikut saya langsung bunuh saya. apa Mau saya bunuh apa bunuh diri? Oh, Iya, mending iya, dibunuh bener, lah. bener, Jadi bener. kita ada Karena jihadnya syarat gitu. masuk surga harus mati dulu, bener. Iya. Ini kalau Gurunda bangun seru ini. Bangun Gurunda bangun. Ya, maunya dibunuh kuncen surga, maunya dibunuh gitu supaya ada jihadnya. Kalau bunuh diri Yesus jatuhnya. Ya udah malam ini saya santet. Tunggu aja. Roh Kudus lu bisa apa, Bre? Roh Kudus kiamat aja sun kaki mah gua. Lah, nggak pakai kudus-kudus saya. Enggak pakai rohnya pakai dong. Nggak pakai roh-roh saya. Loh, Roh Saya Kudus pakai lu kemana? Kok nggak dipakai? Saya pakai saya kan dukun santet. Oh, dukun santet. Iya. Obat ngantuk di jam 1. Mau Halo. ditanya itu Bang Kores. Halo. Pokoknya kalian semua baik-baik Iya. sama saya biar saya masukin surga ya. Jangan ada yang marah-marah sama saya. Olo. Enggak, ini kita bertertawa loh. Roh lu Roh Kudus jenaka soalnya. Lanjut. Saya manusia. Tapi saya kuncen Kan ada surga. Roh Kudusnya dong. Iya, ada Saya Roh Kudusnya manusia. dong, pasti dong. Ada Roh Nggak Kudusnya ngerti kan. saya itu. Nggak ngerti saya itu. Saya Nggak ngerti Roh ngertinya Kudus? dukun santet. Saya nggak ngerti Ngerti dukun santet. Nggak menyembah Yesus ya? Saya menyembah setan. Jujur, Yesus setan. ngeri kali. Saya penyembah setan. Allah itu setan. Wah, Waduh. Menyembah setan berarti. Loh. Iya benar. Yesus buat lu apa Yesus? Allah itu setan, itu saya sembah Allah. Gimana sih? Iya, Yesus apa buat lu? Yesus buat lu apa? tanya dasarnya Bang Kores. Saya tidak mau bicarakan yang lain. Saya mau bicarakan ya Oh, setan dia saya, mau Allah. menyembunyikan Yesusnya di depan Kores, nggak bisa, Bre. Sesembahan saya Allah. Yesus lu yang blow on itu apa? Buat lu apa? Kuncen surga. Lah kok di mute? Yesus lu yang blow on itu buat lu apa? Jangan malu-malu dong, harus bangga. Harus bangga sama iman sendiri gitu loh. Woi, Kuncen, Bang Kores turunin gak nih? mana mute-nya kok nggak dibuka dia? Nggak berilmu, nggak ada ilmunya turunin. Iya. Naik emosi gunanya. dia. Cari yang Nggak lainnya. Nggak Ini suka sama pengikut. Islam, nggak suka dengan Iya. mayoritas Islam. Lu Besar pindah putih Uganda kalau di saya sono, tahu. Roh Kudus lu di sono makan kayu bareng Yesus. Kalau kamu nggak pengen dikatain, jangan ngatain orang, itu maksud saya. Emang kenapa gitu? Kasih hilang musuhmu, tampar pipi kanan, kasih pipi Allah kiri. itu setan. Kalau dihujat, Allah itu setan. Turunin, Bang. Karena Turunin, lu Bang. nggak Allah tahu itu- apa yang Allah terjadi itu- dalam udah, hidup Allah lu. itu- Allah itu anjing. Lu terima kenyataannya, pindah turunin. ke Udah, Uganda. udah. Sono. Kita nggak terima orang kayak gini. Orang kayak gini. Suruh diskusi malah. Marah-marah. Izin, Marah Bang. lo. Izin, Bang. Cari yang itu aja bang, yang kelas-kelasnya agak tinggi ilmunya bang. Pengen kutanya betul-betulan nih bang. Nggak soal ada. itu, Bang. Enggak ini akhi anak lajang kita apa ya enggak macam permen cupa-cup gitu beli ya terhitungnya tuh naik sendiri dia. Iya makanya saya mau nunggu nih bang. Tadi saya mau Bu Derni tadi diam aja mau ditanyain. Ah, ini Bu Derni mau naik Bu Derni. Naik Bu Derni. Mendingan lah. Meow.
Semangat malam. Semangat pagi lupa. Halo, selamat Pagi. malam. Baru bangun Pagi. ya, Bu Darni ya? Iya, ketiduran Perkenalkan. aku lah. Oh, Ih, gimana Bu Darni? Ini ada yang mau nanya. Ya, Aku lah yang mau bertanya. Kena Aku mau repot ya? bertanya. Ya, sila. Enggak, Ya, ini itu. ada anak lajang mau nanya ke Bu Darni, boleh nggak? Boleh, boleh. Silakan anak lajang. Kena repot ya Bang Kores ya? Salam kenal ya Ito ya. Cuma mau bertanya kayak gini. Boleh, silakan. Tujuan Ito bergereja untuk apa? Tujuanku bergereja adalah untuk menyembah Allah dan menuruti perintahnya. Perintahnya kan hukum keempat, menguduskan hari Sabat. Makanya kami umat Advent hari Sabat, hari Sabtu ibadahnya gitu. Oh, Itulah tujuan ibadah. Oh, itu Apen berarti ya? Iya itu, iya. Oh, Apen ya. Jadi Hmm. ini sekalian lah ya, karena beda sebetulnya. Sebetulnya kan kalau Apen teh manis pun nggak boleh diminum gitu ya, setahuku. Memang di Alkitab nggak ada ditulis teh manis, cuman tubuhmu adalah Ka'bah Allah, jangan kau kotori. Jadi kita masukkanlah yang bersih-bersih ke tubuh kita gitu. Ya tau lah, istilahnya Apen itu lebih Kristen lah daripada Kristen yang lain-lain, begitulah, kan begitu tuh. Iya. Karena kan yang haram-haram pun nggak dimakan gitu ya. Ada beberapa yang nggak haram dimakan gitu, nggak dimakan ya. Terus mau tanya ini Tok ya, mau tanya aja. Apa itu? Menurut sepengetahuan Ito, ada nggak sih aturan di gereja itu membolehkan seseorang bila anaknya itu mualaf dari Kristen menjadi Islam, itu orang tuanya dipersekusi, tidak boleh masuk gereja selama 6 bulan. Oh, iya. Apa? Apa dasarnya itu? Contohnya gini kan, Itu melarang bentar Tok, bentar. Oh, Jadi boleh, kan boleh. ada dasarnya orang yang mau beribadah aja pun dilarang sama gereja. Emang gereja itu berhak memasukkan orang ke surga dan ke neraka. Apa yang dibawa? Amalnya apa memang aturan gereja itu yang masukkan orang ke surga dan ke neraka? Udah? Udah. Gini, contoh seperti saya lah. Saya kan di gereja adalah entah jabatanku sebagai diakones, entah gitu. Diakones itu maksudnya kalau ada nanti memungut persembahan, sayalah yang membawakan apanya, buli-buli itu, mengumpulkan persembahan kepada umat-umat. Nah, tiba-tiba anakku ketahuanlah sudah nggak lagi Advent, kan gitu. Ya. Saya itu diberhentikan dulu dari jabatanku ini tadi, dihukum dulu, nggak boleh dulu adiknya menjabat itu lagi karena anak saya pun nggak bisa kudidik, kan gitu. Itu memang begitu kalau kami. Gini. Posisinya kan itu punya jabatan. Iya. Nenek kakekku nggak ada jabatannya. Enggak pun. Walaupun nggak ada Jabatannya apa? Iya juga. Jabatannya apa dulu Bang? Kalau nenek kakekmu itu. Nenek kakekmu itu jabatannya apa sih? Sama lah kayak lain. Nggak datang aja beribadah udah masuklah ke situ. Anda dilarang ya. Dipukul lonceng itu, diumumkan semua. Saya mengumumkan bahwa kita sudah nggak itu cuma cara bicaramu aja, tapi sebenarnya bukan seperti itu caranya. Apa? Nah, yang menurut saya agama Kristen ya, kalau namanya beribadah itu tidak dilarang untuk beribadah. Siapapun itu nggak bisa dilarang. Entah mau seperti apa keadaannya pun itu nggak dilarang sebenarnya. Tapi karena kita orang tua sendiri yang
ambil keputusan untuk jangan dulu, karena perasaan manusia itu tidak mungkin mau ini, karena Dengar hanya orang tua dengar pasti Onis. malu. Dengar ya Bang Onis. Itu kan menurut Ya, Lai. ya. Ini memang langsung itu ada keputusan dari pengurus gerejanya. Itu melarang itu kakek nenek saya itu untuk masuk ke gereja itu selama lebih kurang 6 bulan. Makanya saya mau menanya ini. Ada nggak hak kalian menentukan orang masuk surga dan neraka? Enggak, Berarti bukan gereja itu gitu. berhak. Itu Adikku, itu nggak ada. bisa gereja, cuman ya namanya Itu orang dia mau beribadah, ada bukan dilarang, bukan ditutup pintu gereja untuk dia, bukan. Iya, bukan dilarang untuk masuk gereja, enggak. Tapi seperti kalau kayak ada jabatan pasti aja diturunin, karena sama saja kita sendiri yang menodai apa jabatan kita kan. Iya, betul. Iya. Gini Jadi aja nya. Gini aja. Itu kan cerita melarang punya jabatan. masuk gereja itu Bos. bohong. Bos, itu kan yang Iya. kita punya jabatan. Pertanyaannya nih, saya sekarang seorang muslim. Saya mau Iya, menanya, apa hak gereja melarang orang tidak boleh beribadah? Sama halnya di masjid. Kami di masjid dimanapun itu kami berhak untuk beribadah. Mau itu laki-laki diwajibkan sholat Jumat dimanapun dia beribadah bisa. Kalau anaknya pun murtad, contoh nih ya, murtad karena harta mungkin, karena dia miskin. Udah susah kali ini miskin ini, nggak percaya dengan imannya. Nah, murtad. Nggak ada itu aturan di masjid itu. Kok nggak boleh masuk masjid sini ya? Iya, gitu. Makanya saya bilang kenapa tadi bilang dilarang masuk gereja selama 6 bulan. Siapa yang melarang itu, coba? Nggak Ya, ada. Itu buktinya gerejanya begitu. Nggak ada. Siapa yang bilang begitu ceritanya? Kau cari aja lah. Kau carilah di Sumatera Utara itu ada nggak gereja yang membuat aturan seperti itu. Jadi nggak usah kita di live yang begini ribuan orang menonton. Kau cari aja infonya itu. Enggak ada itu dilarang. Salah itu. Enggak ada dilarang di gereja. Siapa bilang nggak ada dilarang? Itu buktinya kenyataan itu. Kami enggak ada dilarang ke gereja. Mana tahu dia bertobat lagi kan gitu. Itu kan punya gerejanya sama nggak itu? Gerejanya sama nggak? Nanti takutnya beda kebijakan. Bukan mau ikut campur sih. Enggak. Beda. Kalau gereja enggak ada yang bilang larang. Advent dengan gereja kesukuan itu beda jauh dia, Bang. Pasti beda jauh. Advent dengan kesukuan itu beda jauh. Tapi kalau di tempat saya itu memang langsung dipersekusi itu. Langsung dipukul itu apa loncengnya. Dikabarkan ke semua orang. Iya lah, itu nggak apa-apa dikabarkan biar diketahui bahwasanya dia sudah tidak lagi menerima Yesus sebagai juru selamat. Dia udah masuk Islam kan gitu. Ya diumumkan dong. Maksudku begininya pula itu. Apakah memang begitu ajaran Yesus? Memang ajaran Yesus kasih. Tapi kan nggak ada kami larang. Dia nggak boleh masuk pintu gereja. Enggak. Hanya dia duduk diam aja manis di bawah, di belakang. Nggak bisa dia ceknya mempunyai jabatan lagi. Belum. Karena masih ada kesalahannya. Masih ada noda-noda. Sebagai umat biasa. Ibadah aja boleh. Iya. Ibadah biasa boleh, tapi untuk mau tertutup pintu gereja buat orang itu nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada ajaran seperti itu. Nggak, kalau saran saya begini ya, ini kan lebih ke internal nanti kebijakan. Kan Bang Anak Lajang itu misal di gereja mana orang tuanya, dan apakah yang berbicara di sini mewakili gereja itu dari dedomnya atau sinodenya? Nah gitu maksud saya. Bukan gereja kesukuan, Bang. Karena apalagi kesukuan dengan Advent itu berbeda jauh. Saya nggak tahu. Di sini gerejanya nggak paham itu. Makanya berarti kan jawabannya tidak mewakili gitu. Nanti kan nggak enak kalau ngotot-ngototan gitu. Betul. Iya, makanya yang saya bilang yang di atas nama Yesus tadi. Saya mau menanya, saya nggak terima kalau ada aturan. Apakah memang ke diskusi berarti? Apakah ada yang tadi bilang Yesus itu blow on itu kurang ajar itu, saya kalau nggak terima itu. Kau jangan bilang, kau jangan nggak terima itu. Kau tengok itu kiamat juga kayak mana? Bukan. Tadi alangkah bejatnya Pak kalimat yang bilang Yesus blow on itu saya nggak terima itu, kurang ajar. Jadi kalau ada orang mengatakan omongannya. Jadi kalau ada orang mengatakan Allah anjing, Allah setan, nggak apa-apa gitu. Itu kan tadi membalas, Bang. Siapa yang ajarin?
Itu kan tadi Siapa yang ada orang bilang naik tadi? mengatakan Allah anjing, Allah setan lah. Bilang begitu. Bang Kores selalu menyaut seperti itu. Makanya. Jadi Bang Kores ngomong seperti Makanya. itu ada sebabnya, Bang. Harusnya Anda protes Makanya juga saya dong sama bilang. orang yang mengatakan bahwa Allah itu setan. Makanya saya bilang tadi, kenapa di dalam media sosial kayak gini harusnya bahasnya yang nggak baik. Nah, Yang nggak kenapa baik. itu mulai Saya duluan bahas sementara kita dari yang tadi baik. nggak pernah Nah. menghujat Yesus? Nah, makanya Gini bang, Betul, betul. yang memulai itu bukan dari pihak muslimnya. Iya, bukan dari Muslim yang mulai, Bang. Dari Kristen. Seharusnya Anda protes dulu, yang Kristen itu. Kenapa mengatakan Tuhan kami anjing? Nah, itu kalau dibalas Yesus bloan itu masih ringan sih daripada mengatakan Tuhan orang lain anjing. Makanya tadi saya kan saya Itu juga nggak minta boleh. maaf Bang ya. Nggak boleh. Nah, saya tadi Setuju Bu Darmi. Makanya kalau mau diskusi yang baik-baik saja supaya tidak terjadi saling hujat. Brother, makanya tadi saya Iya. brother Muhammad. honest, brother honest dengar saya. Brother honest dengar saya. Di dalam aturan agama Islam, di dalam Quran Allah kasih info. Jangan cerita kotor untuk Tuhan orang lain. Nanti ini cerita kotor juga untuk Tuhan kamu. saya Oke? minta maaf juga karena Di dalam dengar saya tadi bro honest, bahas jangan juga potong saya ya. baiknya kan pas Dengar saya. saya dengar yang bilang Yesus itu belum Dengar dulu pernah, saya saya bro, nggak brother terima karena saya honest. memang bukannya pas Brother honest. Hello, kau bisa dengar saya? Ya, diam dulu. Ya betul. Di dalam aturan Islam, brother, tidak ada info untuk cerita kotor untuk Tuhan orang lain. Tapi ada yang orang cerita kotor itu mulai dari orang lain, brother. Misal orang Kristen atau orang agama lain. Nanti orang Muslim kembali jawab. Oke? Iya. Ini Ya, bukan jadi mulai harus dari dilihat orang Muslim, kronologinya, brother. dong. Ini mulai dari orang Kristen, brother. Oke bang, Iya. sekarang gini, balik ke saya bang ya. Untuk yang dua saudara saya ini ya, mungkin kami satu daerah nih bang. Saya mau nanya lah bang, ini kan biar nggak cerita-cerita lah katanya kan, ini itu dan segala macam kangkung genjer lah. Tunjukkanlah dulu ayatnya itu dilarang itu kalau orang-orang begitu. Oh, Mana ayatnya itu? Tunjukkan dulu. Masih ada nih ya Bang Zuma, Bang Sugi nih, biar nanti bisa diluruskan. Tunjukkan dulu ayatnya itu. Brother honest, Anda tahu di dalam agama Islam, brother honest, di dalam agama Islam, orang penghujat atau cerita kotor untuk Isa ibni Maryam alaihissalam itu murtad. Yang orang Muslim tidak hormat Isa ibni Maryam alaihissalam itu bukan agama Islam, bro. Murtad dan keluar dari agama Islam. Ada fatwa muttafaqah alaih semua orang ulama Islam, terserah itu negara apa, Indonesia, Pakistan, Bangladesh, India, Malaysia, terserah agama apa kamu mau. Ambil fatwa ya. Itu brother, itu konsens agama Islam. Orang cerita kotor untuk Nabi, terserah itu Adam atau Nabi Karim SAW atau Adam alaihissalam, Musa alaihissalam. Itu bikin orang murtad, bro. Gak bisa di dalam Islam, bro. Itu agama Islam. Tapi saya itu sadis dan saya itu heran dengan agama Kristen terus cerita kotor untuk untuk Nabi saya. Kenapa itu? Yang Anda tidak ada dalil untuk cerita atau debat, diskusi ilmiah. Jangan debat. Udah. Silakan Brother Sugi, lanjut. Nah, oke bang. Bang mau melanjutkan bang. Untuk Kak Der nih sama Bang Onit nih, tunjukkan dulu ayatnya itu dilarang masuk gereja tadi. Oh, nggak ada ayatnya, nggak ada ayatnya dilarang masuk gereja. Kalau yang sudah nggak lagi dia agama Kristen, dia udah Islam, nggak ada dilarang nggak boleh masuk gereja, salah itu cerita siapa itu? Itu buktinya kejadian itu. Enggak itu paling kadang ada manusianya aja yang kayak gitu emosian gitu. Tapi kalau peraturannya nggak ada seperti itu, nggak boleh. Apanya nggak boleh? Buktinya kejadian 6 bulan nggak boleh melarang orang. Bagaimana kalau saya kasih ayatnya? Gimana?
Biar dikasihkan sama Bang Sugi. Oke, saya kasih ya. 2 Yohanes 1 ayat 10. Apabila ada orang datang dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah menerima dia ke dalam rumahmu. Dah. Oh. Beda. Ulangi tadi. Ayat berapa tadi? Yohanes 2 Yohanes 1:10. Apabila ada orang datang dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah engkau mengajak dia ke dalam rumahmu. Kita baca berikutnya lah ya. 2 Yohanes. Jangan asal kita artikan suka-suka hati kita. Iya, silakan. 2 Yohanes 1 ayat 10. Kesaksian Rasul tentang firman hidup, iya kan? 2 ya. 2, bukan 2. 2 Yohanes 1:10. 2 Yohanes 1 ayat 10. Salam. Ustaz Sugi, itu Bu Dani kayak mau nangis. Enggak. Ya lanjut Bu Dani. Mana? Ayat 10. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Oh, itu begini. Eceknya, kalian kan Islam. Jangan membuat kedudukan di dalam gereja itu. Itu maksudnya. Tetapi kalau untuk menerima hanya datang beribadah boleh. Gimana boleh orang terima tamu di beda agama aja dilarang, kok apalagi boleh beribadah gimana? Bisa loh. Bisa, buktinya nyatanya kami Advent nggak ada melarang-larang orang. Berarti Bu Darni nggak taat Alkitab kalau begitu. Bukan, hanya cara mengartikannya itunya kalian itu salah gitu. Kalian hanya baca satu ayat aja gitu, nggak kalian mengerti, pahami yang di atas apa Justru tulisannya. kalau kita pahami dari ayat di atas, Bu, kalau ada orang murtad meninggalkan Yesus sehingga dia tidak membawa ajaran Yesus Kristus itu lagi, jangan kau terima di dalam rumahmu. Coba dibaca dengan baik. Ibu ini. Jangan mengajari sugi kristologi, Bu. Saya ini Bible berjalan, Bu. Tapi yang melangkah keluar dari situ, nah itu dia. Tidak memiliki Allah katanya. Tidak Terus memiliki. lanjut. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memilih bapa maupun anak. Itu. Terus lanjut. Udah, itulah yang Bapak bilang tadi. Ayat 10-nya, jikalau seorang datang kepadamu. Berarti kalau dia sudah murtad, jangan kau terima lagi ke dalam rumahmu. Penyesat. Oh, gini maksudnya ke dalam rumahmu, ke dalam ibadah itu, jangan terima dan jangan mendengarkan perkataannya. Hanya datang duduk, diam manis. Iya, itu artinya. Maksudnya tuh jangan terima di rumahmu, maksudnya di rumah Tuhan itu, di gereja, jangan terima dia, jangan dengarkan ajarannya gitu. Tapi kalau hanya duduk diam manis untuk mendengarkan firman Tuhan boleh. Tapi kalau dia berbicara tidak diperbolehkan. Karena kayak jangan menerima dia di dalam. Menerima dia di dalam saja nggak boleh, apalagi ikut ibadah, Ibu. Nah, itu kan pengertian kalian, Pak. Tapi kalau kami coba nih kita baca ya. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Menerima di dalam rumah saja dilarang, apalagi sampai duduk ikut ibadah. Kan gitu jadinya. Iya, tapi jangan hanya, kan masih ada loh pengertiannya yang lain begitu. Kalian kan hanya membaca di ayat itu saja, tetapi ada contohnya hadisnya, ada pengertiannya lebih mendalam. Silakan yang mana yang mau ditunjukkan ayat mana lagi, ayo. Tapi itulah pengertiannya. Kalau dia kita terima di dalam rumah kita, tentu dia mengajari kita ajaran yang sesat kan gitu. Sementara kita sudah ajaran di dalam Yesus. Nah, begitu datang di luar dari ajaran Yesus, jangan kau terima, itu maksudnya. Nah, iya, makanya jangan diterima. Apalagi sampai ikut ibadah, ngerusak nantinya. Kan gitu maksudnya itu. Ibu ini. Tapi bukannya kita menjauhi dia jadi kita benci dia, tidak. Enggak. Ngucapin salam aja nggak boleh kok.
Bentar Kalau bang, bentar ibu ngucapin salam berdosa nanti. bang, bentar bang. Ini kan udah keluar kata-kata ini yang kutunggu nih. Jangan benci dia. Kayak mana nggak itu bilang dibenci, nggak dikasih beribadah 6 bulan. Itu apa namanya? Dengar dulu itu aku. Anak adikku baru kemarin ke sini datang. Dia Islam. Sudah berkali-kali aku mengajak agar kembali kepada ajaran yang benar. Dia masih tetap. Ya sudah. Tetapi asal dia datang kemari, asal dia datang ke rumahku nih, asal dia pulang, ku kasihnya ongkosnya. Mak tua, aku mau pergi kerja. Kurang uangku mak tua 500.000. Pinjamlah mak tua. Ku kasih. Berarti itu. Anda akan mendapatkan upah perbuatan yang jahat kalau begitu. Enggak, bukan begitu. Lah, Di ayatnya. di ayat 11-nya. Sebab barang siapa memberi, jangankan memberi uang, memberi salam saja. Kalau Anda memberi salam, itu mendapat upah dari perbuatan yang jahat, apalagi memberi uang. Ya, itu tadi dalam ajaran Yesus Kristus. Ada lagi ajaran Yesus yang lain. Ada lagi ajaran Yesus yang lain. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu harus kita dengarkan juga. Itu tadi tentang pengajaran Yesus, ajaran di dalam Yesus. Tetapi di ajaran yang lain ada lagi pengajaran Yesus yang mengatakan kasihilah. Contohnya adikku yang di Sibolga, dia Islam. Udah Islam dia. Tetapi asal apa? Kak, pinjamlah dulu uangmu Kak. Aku nggak ada uangku. Kirimlah belanja kami. Kalau ada uangku, aku kirim. Nah, kalau tadi aku seperti yang Bapak bilang di ajaran itu, menyapa pun tidak boleh, jadi tak kukirim itu. Bukan, ada ayat-ayat yang lain lagi yang mengatakan agar kita saling mengasihi. Berarti saling bertentangan kalau begitu, Bu. Udah, intinya ayat 8-nya itu. Apa Bang 70 apa? Ayat 8-nya intinya. Apa? Coba bacain lah. Nah, aku nggak bawa Alkitab, tadi barusan buka aku. Ini adalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan. Yang kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Nah, kalau Anda ingin mendapatkan upah sepenuhnya, ya jangan mengucapkan salam. Karena kalau kamu mengucapkan salam, Anda enggak mendapatkan upah sepenuhnya, tapi mendapatkan upah dosa. Ayat 11. Pak Sugi, sama juga dengan kalian. Kalau adalah orang yang Kristen, bolehkah masuk di masjid? Boleh. Boleh. Siapa nggak boleh? Boleh. Boleh masuk masjid. Asal jangan bawa salib. Ya apabila tidak bisa. Dia kan Bu Denny sudah lihat Masjid Istiqlal. Obama Masjid Istiqlal pernah masuk banyak Masjid orang Istiqlal Kristen, itu. foreigner masuk. Iya, saya tinggal ada tiket Masjid Istiqlal. Kami juga seperti itu loh, bapak-bapak. Nggak dilarang orang luar masuk ke dalam rumah kami. Itu menurut Bu Darni, bukan menurut ayat Ibu. Iya, ayat ini pun ada pengertiannya. Ada lagi hadisnya yang lebih mendalam lagi. Itu tadi seperti yang saya bilang tadi. Hadisnya. Ayat 8. Udah ada hadisnya. Di situ dikatakan bukan masalah rumah ya, tapi masalah penyesat. Jangan diterima. Itu aja intinya. Gini lah, 70 kali ya rokok ilegal. Gini, aku mau nanya nih. Kalau penyesat, kakek nenekku bukannya penyesat, masih tetapnya mengikut ajaran yang kalian ikuti itu. Tapi orang tuaku yang muslim, yang mualaf. Tapi kenapa dia yang dihukum? Berdasarkan Alkitab itu kan penyesat. Yang kayak dirimu bilang. Nah, cobalah, kasihlah dalilnya lagi. Maksudnya kau kayak mana rupanya? Oh, belum tahu dia, Bang. Kasih tahu dia, Bang. Baru masuk aku soalnya. Begini, orang tuaku itu masuk Islam dari Kristen. Terus kenapa nenekku yang dihukum? Nggak boleh masuk gereja lebih kurang 6 bulan. Kasih Padahal dulu dalil. masih Kristen. Iya, masih Kristen. Kasih dulu dalilnya. Nenekmu? Neneknya tetap Kristen, anaknya yang masuk Islam, Bang. Kenapa neneknya yang dilarang masuk gereja selama 6 bulan, padahal dia masih Kristen? Gitu.
Masalah rumah di situ bukan masalah rumah bangunan ya. Masalahnya rumah di situ maksudnya hati kita. Jangan kita bawa ajarannya penyesat itu ke dalam hati kita. Itu aja intinya Iya, situ. maksudku, ngertinya aku itulah ya. Maksudku gini, jadi hati kita mau kita baiklah seperti ajaran yang orang lain bilang kasih apa segala macam. Lah kalau kayak gitu kejadiannya melarang orang untuk nggak boleh ya selama 6 bulan kau dihukum dulu ya biar tobat. Loh jadi fungsi gereja itu apa? Untuk beribadah apa memang untuk apanya? Itu kasih dulu dalilnya. Maksudnya dihukum, emang ada dibilang dihukum? Ya itu bang, lagi cerita dia, ibunya yang mualaf, neneknya yang dihukum sama gereja gitu. Itu loh. Oh, aku nggak tahu masalah gerejanya itu, bah. Masalah agama ini kan sistemnya. Artinya ya kesukaan kita berlakukan. Kalau Kristen bukan agama, setahuku. Ibaratnya di gereja itu ada juga peraturannya gitu loh. Iya makanya saya bilang tadi apakah itu bukan agama, Ya itulah. Intinya kan apakah prerogatif hanya gereja kan beda-beda. kebijakan Jangan dari disalahkan internal gitu. kepercayaannya lah. Siapa cerita Kristen bukan agama, bro? Siapa cerita di sini Kristen bukan agama? Menurut 70 pemahamanmu, 70 tuh. Kristen itu apa artinya? Kristen itu apa artinya? Kristen bukan agama? Kristen nggak agama itu Katolik. Nanti saya kasih kamu Protestan. artinya full. Ustaz Sugi kemana? Oh, Anda itu Muslim atau Kristen? Saya Kristen, entah ke pental entah ke report ya. Barusan Kristen. tiba-tiba menghilang. Agama saya Protestan. Gereja saya KBP. Yang Gini agama lah, kamu Protestan. Yang Protestan itu agama atau tidak? Ya agama lah. Agama. Agama. Kristen bukan agama? Bukan. nggak salah besar lah. Bukan agama. Dari definisi katanya aja sebenarnya gampang aja ya. Kristen itu artinya pengikut Yesus. Sejak kapan pengikut Yesus itu agama? Pengikut Yesus ya berarti percaya sama Yesus. Kalau agama itu ya Katolik, Ortodoks. Jesus agama, tunggu dulu bro. Jesus agama itu Protestan, Katolik, Unitarian, apa itu agamanya Jesus? Agamanya Yesus mana? Enggak 7 tahu kali apa 7, agama Yesus. 70 kali Kristen 7. itu menurut pemahaman orang Kristen itu bukan agama. Kamu cerita sendiri kamu Protestan bro, dan kamu cerita Protestan itu agama. Saya mau bertanya, Jesus agama itu Protestan atau tidak? Nah, Jesus agama itu Protestan atau enggak? coba susun dulu kata-kata yang bagus. Kita ke ayatnya Ahidia coba gini. Saya nggak tahu ya kawan-kawan Kristen. Brother Elif, kasih saya 5 menit ya, brother. Oh Please. siap. Tolong, kasih saya 5 menit ya. Itu diskusi yang terlalu serius dengan ini. Brother, kamu cerita kamu Protestan. Apakah Jesus agama itu Protestan atau Katolik atau Unitarian? Jesus agama. Enggak bang, 70 ditanya itu bang Ustaz Bomazia. Apa itu agama Kristen Jesus? apa? Katolik, Protestan, Unitarian, apa gitu loh. Tidak ada agama Yesus. Aku yang menjawab. Tunggu ya. Yesus tidak mempunyai agama, tetapi Yesus kamu jangan jawab, sister. Yesus mempunyai 10 perintah yang harus dipatuhi oleh manusia. Diam dulu, diam dulu, sister. Sister diam dulu sedikit ya. Brother 70 kali 7 yang Lukman itu aja kamu bilang, tulis. biar mudah. Saya nggak tahu nama kamu asli apa. Itu ada Lukman. Apa? Lukman. Itu Kamu Lukman nama itu apa? Rokok ilegal Lukman. itu. Oke, Oke, Lukman atau apa? Saya nggak tahu kamu nama asli. Oke, whatever. Waktu saya bertanya dengan Anda kembali jawab kamu Protestan. Dan kamu kembali jawab Protestan itu agama. Saya mau bertanya, Jesus ada agama atau tidak? Yes or no? Agama seperti Protestan, Unitarian atau Katolik? Oke, sejauh yang ku tahu berarti pendapatku pribadi ya. Yesus itu kalau dibilang ada. Jangan pribadi bro, jangan pribadi.
Jesus kasih aturan perjanjian baru, bro. Jangan pribadi. Di sini juga boleh cerita pribadi. Oh ya udah, Yang ada dalil yang ku bisa, tahu, ya tidak ada sepanjang yang dalil ku diam baca, saja, bro. sepanjang yang ku baca Alkitab, Yesus itu enggak agama, cuman dia termasuk dalam orang yang Yang kenapa kamu panggil agama yang Jesus tidak ada agama? Kenapa kamu cerita saya Protestan yang Jesus tidak cerita seperti itu? Ya karena memang Yesus datang ke bumi bukan untuk agama, untuk ngasih kepercayaan. Agama itu kan Iya, suatu tapi Jesus sistem. tidak pakai agama. Siapa yang bikin itulah, itu bro. Protestan persepsi Anda itu Oh agama, maksudmu tapi kenapa kamu harus ada agama persepsi gitu? kamu di sini cerita Jesus itu ikut ya orang Yahudi ya kan? Kenapa kamu panggil itu yang saya Protestan? Kenapa? Yang Jesus tidak punya agama, yang Jesus tidak ada agama. Kenapa kamu cerita kamu Protestan? Ya karena memang ya aku ngikuti dunia aja, ngikuti aturan dunia. Karena apapun ceritanya, Iya, gak ada dalil. kalau mau masuk, Alasannya kamu tidak ada dalil, brother. Alasannya, brother, kamu tidak ada dalil untuk panggil bukan nggak ada Protestan, dalil, brother. Yang saya cerita, dimanapun iya, gak ada dalil yang tidak ada. seseorang yang harus menjadi Kristen itu harus dibaptis dan dibaptis kalau brother, beragama. Aku boleh buat, Anda jadi aku tidak harus ada beragama. dalil. Jangan buang waktu orang Muslim. Bukan buang-buang waktu, kamu yang bilang. Tidak ada dalil, jangan buang orang Muslim. Kamu yang bilang. Iya, kamu yang cerita sendiri kamu Protestan, tapi Jesus dia cerita saya Protestan, Catholic atau Unitarian, brother. Intinya kenapa harus beragama? Karena Yesus nggak cerita kamu setiap agama hari ini, orang kenapa harus ada agama? Karena saya, syarat dunia, menjadi seorang Kristen itu harus dibaptis dan dibaptis syarat itu dunia di melalui mana agama. tulis di dalam Bible syarat dunia? Ikut syarat dunia. Di mana tulis dalam Bible ikut syarat dunia? Yang kamu yang sendiri cerita seperti itu, brother, tidak ada dalil. Gak ada dalil, bro. Syarat Kristen itu intinya syarat Kristen itu harus dibaptis. Dan dibaptis itu melalui agama. Itu aja intinya. Kenapa saya beragama? Sebenarnya enggak beragama pun sah-sah aja nih sama aku. Jesus baptis atau tidak? Dibaptis. Jesus baptis atau tidak? Dibaptis. Artinya Jesus ada agama juga ya? Tidak ada. Yang kamu cerita sendiri orang sudah baptis ada agama. Di waktu Jesus kan di baptis zaman tidak ada agama. Bagaimana itu bingung saya? Ya itu kan di zaman sekarang. Di mana tadi untuk zaman sekarang ada agama, untuk zaman yang lalu kemarin tidak ada agama? Jangan kau samakan antara peraturan dulu sama peraturan sekarang. Kalau kamu mengatakan Yesus dibaptis, ya pandanglah, berpikirlah posisimu sebagai Yesus. Apakah Yesus punya agama gitu? Ya dulu kan masih belum ada. Saya isi dulu ya. Matius sudah baptis atau tidak? Enggak tahu. Oke, Paulus baptis atau tidak? Tidak tahu loh. Semua tentang rasul aku nggak tahu. Lukas baptis atau tidak? Semua itu 12 murid atau lebih, ada beda-beda persepsi ya, tapi saya cerita 12 ya, khusus untuk 12. Itu 12 murid sudah baptize atau tidak, brother? Aku nggak tahu loh, karena memang nggak ada disebutkan di Alkitab. Oh, kamu nggak tahu. Kamu nggak tahu, oke. Artinya orang tidak baptize, tidak masuk agama, betul? Tidak dibaptis, tidak masuk agama, oke. Bang, ya kan? Yang persepsi kamu itu dua. Bang, biar nanti ceritanya nggak melebar kemana-mana, Bang. Maaf ya, Bang. Jadi kalau abang rokok ilegal ini, tunggu, brother, anak saya kasih 2 menit lagi, nanti kamu lanjut, brother. 2 menit kasih saya itu. Jazakallah khair. Brother, ini 12 murid, kamu gak tahu baptize atau tidak. Artinya 2 menit kasih, brother. Jazakallah.
artinya 12 murid mungkin masuk agama atau tidak. 12 50-50 ya. 12 murid. Betul? Akulah menjawab. Gampangnya menjawabnya itu. Bentar Matius Bu Derni, 28. bentar. Bu Derni ada waktunya. Karena ini ada dalilnya. Supaya cepat, udah jam setengah 2 ini. Matius 28 ayat 19. Kata Yesus, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi, kalau tidak dibaptis berarti dia tidak murid Yesus. Yesus mengatakan agar menjadi muridnya, pergilah ke seluruh bangsa. Ajarlah mereka dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Titik. Saya sudah baca itu 100 kali yang kamu baca di sini, sister. Saya bertanya sekarang, I'm asking a question. Brother Lukman di sini kasih info orang sudah baptize masuk agama. Saya itu bertanya simple, tidak terlalu panjang atau susah ya. Saya mau bertanya, Jesus agama itu apa? Katolik, Protestan, Unitarian, apa itu Jesus? Tidak ada. Berapa kali lagi dibilang? Ya enggak ada. Kenapa orang Kristen panggil Katolik, Kristen, dan Unitarian? Aku cuma mengikuti dalil atau syarat. tidak? Karena syaratnya Di mana tulis syarat seperti itu dalam Bible Perjanjian Lama atau Baru? Kasih dari Ada sudah. jawabannya lagi, biar aku turun. Setiap hari Sabat, Yesus masuk Jangan ke turun, Bu sinagog Darni. membaca Jangan Taurat dan turun. Injil. Ya, setiap hari Sabat, Yesus membaca Taurat dan Injil. Maka kami umat Advent setiap hari Sabat membaca Taurat dan Injil. Udah, itu dia. Memang Yesus tak punya agama, tapi dia Di mana mengajarkan tulis di sini agar masuk setiap agama? hari Sabat. Ya Allah Subhanahu wa taala. Di mana di sini tulis untuk masuk agama Katolik, Protestan atau Unitarian, sister? Itu kamu tafsirkan ayat sendiri. Tidak ada. Ahli manusia, apaan? Ada ayatnya. Ahli manusia, Setiap hari apaan? Sabat atau Iya, Sabtu, Bu Darni, begini. membaca Taurat Enggak, dan Injil. minta pertanggungjawabannya begini. Yesus yang bilang ya, Yesus yang bilang, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Keagamaan apa yang diajarkan oleh Yesus? Tadi kau bilang Yesus tidak bawa agama, tidak beragama. Coba minta jawabannya di sini, keagamaan apa yang diajarkan oleh Yesus? Dor. Siapa yang? Anggowi, selamat pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Brother Zia, assalamualaikum Brother Zia. Assalamualaikum Bang semua. Ustaz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yesus bilang ya, Yesus bilang ini dalam bahasanya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dalam bahasa Ibraninya Shalom Aleichem, kan gitu ya. Bahasa Arabnya salaman atruku lakum salami a'toikum. Salam damai Islam Muslimku tinggalkan untuk kalian semua. Berarti kalau merujuk kepada kalimat ini, Yesus mengajarkan tentang kepasrahan diri kepada Tuhan, Muslim. Halo. Sorry. Baru gabung. Ada urusan tadi. Siap, silakan. Kenapa? Waduh. Lah, udah panjang lebar dijelasin dia kagak dengar. Baru tadi urusan. Diulang lagi nggak ya? Dalam Matius 5:20, nah itu kan pertanyaan dari Ahi Muhammad Sia juga, bahwa di situ dikatakan Yesus nih, kalau mau masuk ke dalam kerajaan surga harus jelas keagamaanmu, karena dia bilang
Maka aku berkata kepadamu, jika hidup Oh, ya, keagamaanmu ya, ya. tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan agama orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Keagamaan apa yang diajarkan oleh Yesus? Agama apa di situ? Kata keagamaan di situ sebenarnya punya banyak arti ya. Aku pun kemarin Agama di sini, udah aku agama di cari sini ya. apa brother? Keagamaan maksudnya di situ Tunjukkan hidup dalam Lukman, hidup dalam Lukman. iman. Lukman, hello Lukman. Jadi bukan Halo serta Lukman. keagamaan kayak keagamaan Brother yang kembali kita ke bab pahami explicit sekarang. dulu ya. Yang dimaksud di situ hidup dalam kepercayaan. Atau bisa dibilang hidup dalam Di mana tulis pengetahuan seperti iman. itu? Itu artinya keagamaan di situ. Ya Allah Subhanahu wa taala. Brother, itu kamu tafsirkan sendiri, brother. Asumsi Yang saya sendiri, tafsirkan brother. sendiri Tidak ada lah, tulis karena memang seperti jawaban saya itu. sendiri. Ya. Silakan, brother. Itu Secara harfiah, keagamaan yang di situ yang dimaksud di situ adalah hidup keimanan. Boleh Iya, saya keimanan. luruskan? Boleh saya luruskan? Silakan, Pak. Oke. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Brother Sia. Banyak nggak apa-apa, joknya tutup dulu Pak. Joknya tutup aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 70X bisa di mute. Tembus. Pada berantem. Oke. Jadi di sini awal mulanya Yesus menjalankan agama Yudaism. Takluk kepada hukum Taurat, ada tertulis di Galatia 4 ayat 4, dan masa kecil mempelajari Torah dan mengikuti peraturan-peraturannya. Ia menaati hukum Musa dengan sempurna dan seluruh perintah peraturan di hari rayanya. Ibrani 4 ayat 14-16, tidak menaati hukum, ia menggenapi dan memenuhi syaratnya sebagai tuntas di Matius 5 ayat 17-18 dan Roma 10 ayat 4. Sekian dan terima kasih. Kalau begitu berarti Pak Gowit, Yesus mengajarkan tentang menyembah satu Tuhan. Yes, that's right. Oke, berarti benar berarti ya ketika dia ditanya oleh ahli Taurat bahwa hukum yang terutama adalah dengar wahai orang Israel, Allah Tuhan kita, Allah itu Esa. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Dan itu harus diterapkan oleh pengikutnya. Dengarlah hai Bani Israel, Allah Tuhan kita Allah yang Esa. Dan tunduk patuh dengan segala aturan dan ketetapannya, kan gitu kan? Ketetapannya. Karena aku datang bukan karena kehendak aku sendiri, tapi melainkan karena Dia yang telah mengutus aku. Itulah kalau gitu berarti Yesus berserah diri kepada Tuhan. Sebagai bapaknya harus dong. Oh, sebagaimana Musa juga tunduk patuh kepada Tuhan. Iya. Waduh. Itu berarti Yesus orang Muslim kalau gitu. Sejak kapan Yesus orang Muslim? Loh, Yesus tunduk patuh kepada Tuhan. Saya bilang orang yang tunduk patuh kepada Tuhan. Apa Muslim bilang menyebut Allah itu bapaknya? Ada yang berani kalian Muslim menyebut Tuhan kalian itu Bapa? Enggak, tetap manggil Allah saya. Ya udah. Ya sekarang begini, Yesus tunduk patuh kepada Tuhan. Dia mengajarkan agama, aturan, mengikuti segala ketetapan Tuhan, dan menyembah satu Tuhan, kan gitu? Kalau gitu apa agamanya Yesus? Yesus itu orang Yahudi, udah pastilah agamanya Yahudi. Dia itu berarti Yesus agamanya Yahudi. Di sinagog. Dia juga ngajar di sinagog. Sinagog itu rumah menganut paham Yudaism. Saya gak bisa dengar asumsi ya. Jazakallah bata semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, Yesus berarti Yudaism Yahudi. Lah, Anda sekarang apa ini jadi? Bang 7 kali ini apa ini? Yudaism juga? Saya Kristen. Dia bilang saya Protestan. Loh, berarti bukan murid Yesus kalau gitu. Namanya aja udah Kristen, pengikut Yesus. Lah kalau ngikutin Yesus agamanya Yahudi, kenapa Anda nggak ikutin? Cara berpikirmu lain.
Iya memang lain lah, Ya, kalau sama nanti aku sama dengan kau, gimana sih? Aku bukan peniru Yesus, aku pengikut Yesus. Coba Lah iya, kamu iya bedakan yang dulu itu. bilang peniru siapa? Saya bilang kalau kamu menjadi pengikut Prinsip Yesus, prinsip murid dari kata Yesus, dengar prinsip dari tadi, kata jadikanlah semua mengikut bangsa Yesus berarti muridku peniru katanya. Yesus. Bener nggak tadi kata Bu Darni itu? Dengarlah. Prinsip Hmm. dari orang Muslim itu pengikut Yesus berarti peniru Yesus. Yesus disunat. Kenapa nggak ditiru? Nah, kalian berprinsip gitu, bukan gitu prinsip Kristen. Pengikut Yesus artinya pengikut ajarannya. Ajarannya aja yang diikuti, jangan Nah, Yesusnya. iya ajaran Yesus itu kan tadi agamanya juga Yahudi katanya Judaism. Kenapa nggak ikutin? Nggak pernah Yesus mengajarkan kami harus beragama Yahudi. Karena dia diajari sama Lah katanya Sinomen. ngikutin Yesus. Yesus menyembah satu Tuhan tadi. Dia diajarin sama Jangan ditiru. Pengikut Yesus perkataan yang diikuti, jangan bro, Yesusnya. Nggak bro, bisa kita gini bro. Yesus. Cara menjelaskan ke mereka, saya Kristen Katolik saya ya. Cara menjelaskan ke mereka bukan seperti itu. Kenapa kau tidak ikuti Yudaism? Bagaimana Bang Ali tadi pertanyaannya coba? Iya, kenapa tidak ikut sebagaimana keyakinan Yesus tadi yang dikatakan sebagai seorang Yudaism? Selain itu, Yudaisme Sabar, juga Bang 70. Kekristenan. Nanti saya bantu jawab. Biar tidak ada mengarah ke framing. Ya, silakan Bang Ali. Tadi gimana? Ya, tadi kan sebagai murid Yesus, karena sebagai sesuai juga dengan amanat agung, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Nah, sekarang Yesus tadi dikatakan sebagai seorang Yudaism. Kan gitu. Oke. Yesus mengajarkan menyembah satu Tuhan dan tunduk patuh dengan segala aturan dan ketetapan Tuhan. Oke. Nah, kenapa nggak ngikutin sebagaimana yang diyakini oleh Yesus? Nah, kita bukan tidak meyakini atau tidak mengikuti Pak Ustadz Ali ya. Kita bukan tidak mengikuti, tetapi sesuai dengan perintah dan pesan dari Yesus oleh para murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, ujung dunia dan wartakan, ya kan? Maka ketika dia terangkat ke langit pada saat itu, maka terbentuklah suatu jemaat yang dinamakan Jemaat Kristus mula-mula yang dipimpin oleh Petrus. Nah, dari sinilah kita mendapatkan pengajaran-pengajaran dan kemudian mulai terbentuk dari Katolik dan habis itu ada Protestan dan golongan-golongan lainnya. Seperti itu Bang Ali. Ya,